kita akan bahas mengenai frasa, oke? Nah, by the way, cuacanya lagi sangat mendung ini ya, makanya aku kayak merasa kegelapan di sini. Jadi teman-teman nanti kalau suara Cigu agak kurang jelas, silakan nanti boleh, sampaikan ya melalui reaksi atau apapun itu ya. Oke ya? Nah, teman-teman, hari ini kan kita akan bahas frasa, klausa, dan kalimat. Cigu mungkin, nggak tahu pasti, kalian itu sebelumnya sudah mempelajari frasa, klausa, dan kalimatkah atau belum gitu di sekolah ya. Nah, jadi kalau Cegu pribadi, sepertinya ketika di sekolah Cegu nggak menemukan ya, nggak diajarkan tuh yang namanya frasa sama klausa. Cegu langsung ke kalimat. Kayaknya ya dulu seingat Cegu gitu. Kira-kira teman-teman di sini sudah pernah belajar? Kalau yang sudah pernah belajar angkat tangan. Angkat tangan ya, on cam boleh angkat tangan. Udah pernah? Udah pernah? Oke, ada beberapa yang udah pernah, ada yang tangannya di mulut, ini tangannya di mulut tuh agak ambigu ya, udahkah atau belum? Kayak gitu. Oke, bentar ya guys ya. Wait, wait. Guys, suara aku kedengaran nggak ya? Oke, bentar, bentar, bentar. Oke guys, suara aku jelas nggak ya? Oke, aman nih ya kayaknya. Kayaknya aman. Bentar. Sebentar ya. Ini ada something wrong nih. Oke. Oh ya guys, ada nggak yang apa namanya yang mau jadi co-host nggak? Bentar ya. Kayaknya Cegu akan jadikan seseorang co-host. Takut ini di device Cegu tiba-tiba keluar. Oke, bentar. Cegu mau kasih ke siapa ya co-host? Kayaknya mau ke ini aja deh. Mm, 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 mm. Oke, ke ini aja. Ke Ziva aja boleh nggak? Jadi co-host. Oh, yang lain aja takut salah. Boleh? Yang lain aja boleh nggak, Jegu? Takut salah. Oh, oke, boleh, boleh. Maaf, Jegu. Nggak apa-apa, ini sebenarnya buat backup doang sih. Takut aku tiba-tiba ini keluar karena ini sinyal kurang bagus. Adakah yang bersedia, teman-teman? Buat Aku co aja, weh, Jegu, nggak apa-apa. Oke, boleh. Lapit sama ini ya, sama Raja Putra Palepi ya. Oke ya, Cigu jadikan co-host. Oke, mic co-host. Oke. Nah, oke, aman nih ya. Oke. Oke guys, so ini layar Cigu hilang ya? Hilang kah enggak? Enggak ya. Oke. Tapi kenapa di sini nggak kelihatan ya? Bentar, bentar, bentar. Oke, sepertinya sudah aman nih. Oke ya. Maklumlah ini guys, tinggal di daerah yang penuh air mata ini ya. AKA banyak hujannya. Oke guys, ya kita balik ke topik kita. Karena teman-teman tadi udah tahu ya, apa itu frasa, klausa, dan kalimat bukan udah tahu secara
keseluruhan, tapi yang Cikgu maksud di sini teman-teman setidaknya udah pernah dengar lah dengan istilah frasa, klausa, dan kalimat. Jadi bukan hal yang tabu atau asing lagi nih buat teman-teman terkait frasa, klausa, dan kalimat. Nah, hari ini kita sebenarnya akan memperdalam ya lebih lanjut terkait frasa, klausa, dan kalimat nih guys ya. Oke. Nah, kita akan mulai dulu dengan frasa. Frasa seperti biasa nih teman-teman ya. Frasa. Frasa, sebelum Cikgu jelaskan apa sih makna frasa secara harfiah atau secara kontekstual ya, atau berdasarkan kebahasaan, Cikgu akan jelaskan frasa versi Cikgu dulu ya, definisi frasa versi Cikgu dulu. Nah, jadi teman-teman yang dimaksud dengan frasa, kalau versi Cikgu tuh, Cikgu lebih senang mengingat frasa itu adalah dua kata. Kayak gitu. Dua kata yang bisa ditambahkan sesuatu di tengah-tengahnya tanpa merusak maksud dari kata tersebut. Oke, minimal dua kata kayak gitu. Nah, itu definisi singkat dari Cikgu ya. Nah, kalau dari kebahasaan teman-teman kurang lebih sama juga. Jadi kalau secara kebahasaan atau secara konteksnya ya, disebutkan bahwa frasa adalah suatu kesatuan yang berupa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak memiliki predikat dan memiliki satu makna gramatikal atau makna yang dapat berubah-ubah sesuai konteksnya. Jadi hal yang kita harus highlight di sini yang disebut dengan frasa adalah satu kesatuan yang berupa gabungan dua kata, teman-teman. Jadi ingat, dia itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi kalau satu kata boleh nggak Cikgu? Jawabannya nggak boleh, karena kalau satu kata itu kata, bukan frasa, kayak gitu. Jadi minimal banget itu dia adalah dua, kayak gitu. Minimal banget dua ya teman-teman. Kurang dari dua nggak boleh. Oke, syaratnya wajib minimal dua. Lebih dari dua boleh, lebih banyak nggak apa-apa teman-teman, asalkan nggak kurang dari dua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, frasa itu bersifat non-predikatif. Ini juga bagian yang harus kita highlight ya di sini. Non-predikatif atau tidak memiliki predikat. Kenapa Cikgu nggak boleh ada predikat? Nggak boleh teman-teman. Itu menjadi syarat wajib di frasa, nggak boleh ada predikat. Kenapa? Kalau ada predikat nanti jatuhnya akan ke klausa atau ke kalimat. Seperti itu ya, jatuhnya akan ke klausa atau kalimat. Seperti itu. Jadi nggak boleh ada predikat di sana. Nanti maknanya atau klasifikasinya bukan lagi frasa, udah ke klausa atau enggak kalimat. Kayak gitu. Nah, yang paling utama lagi juga, si frasa ini teman-teman memiliki satu makna gramatikal. Apa sih Cikgu yang dimaksud dengan makna gramatikal? Makna gramatikal itu adalah makna yang dapat berubah-ubah sesuai konteksnya. Kayak gitu. Jadi dia itu punya makna nih teman-teman, atau maknanya ada itu ketika dia itu berada di dalam kalimat. Kayak gitu ya. Jadi dia baru ada maknanya ketika dia berada di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman memaknai si frasa ini nantinya itu sudah berdasarkan konteks. Kayak gitu. Oke? Dia itu baru ada makna ketika di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, di luar kalimat maknanya nanti bisa berbeda-beda. Contohnya nih teman-teman, kita ambil contoh ya. Misalnya mie. Nah, mie rebus. Oke. Sorry, mie rebus misalnya. Nah, mie rebus. Kan ini terdiri dari dua kata ya teman-teman, mie dan rebus. Nah, jadi mie rebus ini mempunyai makna mie yang direbus. Kayak gitu, sesuai konteksnya ya, mie yang direbus. Terus pengembangan dari kata mie itu bisa dikembangkan lagi. Misalnya jadi mie goreng, kayak gitu ya. Terus misalnya mie nyemek, kayak gitu ya. Mie gacoan, kayak gitu ya. Dan lain-lainnya. Kayak gitu, bisa dikembangkan. Mie rebus, mie yang direbus, mie goreng, mie yang digoreng. Kalau mie gacoan bukan mie yang digacoan ya. Gacoan itu nama diri. Sebenarnya nggak bisa dijadikan frasa ya, karena nggak punya makna secara gramatikal seperti itu. Jadi punya makna secara gramatikal teman-teman sesuai konteksnya ya. Misalnya nih teman-teman konteksnya lagi pengen bilang mie rebus, ya udah berarti mie rebus. Contohnya, Aira sedang makan mie rebus di sore
Jumat ini, kayak gitu ya. Nah, itu menjadi satu konteks nih teman-teman. Jadi memang maksudnya si Aera ini sedang makan mie rebus, mie yang direbus kayak gitu. Oke, jadi maknanya timbul itu berdasarkan konteksnya kayak gitu. Kita mau kalimat yang kita bangun itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi pasangannya si mie ini nggak punya pasangan konkret nih teman-teman. Beda dengan si kata majemuk ya. Nah, jadi kalau kata majemuk itu kan pasangannya itu tetap itu, kayak gitu. Nah, sementara kalau si frasa itu pasangannya nggak mutlak mie, pasangannya selalu dengan rebus, enggak, kayak gitu. Bisa pasangannya dengan goreng, bisa pasangannya dengan nyemek misalnya, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Itu analoginya, teman-teman. Jadi bisa dipasangkan dengan mana saja, kayak gitu. Nah, sementara berbeda nih, ya, dengan kata majemuk. Sering banget kita itu menyamakan atau bahkan teman-teman lupa nih, ya, beda frasa dengan kata majemuk. Kalau kata majemuk, teman-teman, dia itu pasangannya konkret, kayak gitu. Udah itu pasangannya. Nanti kalau kita rubah, nanti maknanya juga akan berubah, nggak sama lagi, kayak gitu. Jadi kalau si kata majemuk itu dia menimbulkan satu makna baru, kayak gitu ya. Beda dengan frasa, dia itu maknanya ya berdasarkan kata-kata yang ada, kayak tadi mie rebus. Ya maknanya berdasarkan kata mie, berdasarkan kata rebus. Kalau kata majemuk enggak, dia timbul satu makna baru. Kita ambil contoh kalau kata majemuk adalah rumah sakit. Kayak gitu ya, rumah sakit. Rumah sakit kan tempat merawat orang-orang sakit, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ya makna dari rumah sakit kan bukan dari kata rumah, bukan dari kata sakit. Dia punya definisi satu tersendiri, menghasilkan satu arti tersendiri, kayak gitu. Bukan arti berdasarkan gabungan kata tersebut ya, bukan berdasarkan kata satu dan kata dua, tapi punya arti baru, kayak gitu. Itu untuk kata majemuk. Dan perbedaannya lagi, ini yang sangat-sangat penting adalah perbedaan frasa dengan kata majemuk nih teman-teman. Kalau kata majemuk itu tidak bisa kita sisipi. Oke, kata majemuk nih. Majemuk, ya. Tidak bisa disisipi. Tidak bisa, nah, disisipi. Berbeda nih teman-teman dengan si frasa. Kalau frasa itu dia teman-teman kebalikannya dari kata majemuk ya, bisa disisipi. Ini contohnya misalnya kata majemuk kan tidak bisa disisipi, kita ambil contoh tadi, rumah sakit. Nah, rumah sakit ini nggak bisa teman-teman kita sisipi jadi rumah yang sakit, kayak gitu. Kan nggak bisa teman-teman, maknanya akan berbeda, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau si mie rebus tadi itu bisa, teman-teman, bisa kita sisipi tanpa merubah makna. Kayak Ciku sampaikan tadi, mie yang direbus, kayak gitu ya. Nah, mie yang direbus, gitu. Berbeda kalau si kata majemuk sekali lagi nggak bisa. Kan nggak ada tuh rumah yang disakit ataupun rumah yang sakit. Kan? Nah, itu udah dua konteks yang berbeda, teman-teman. Kayak gitu ya. Pemaknaan atau pembedaan antara frasa dan si kata majemuk. Seperti itu. Itu yang membedakan kata majemuk dan frasa. Jadi hati-hati teman-teman ya antara menentukan yang mana frasa, yang mana kata majemuk. Hal yang paling simple untuk memake sure, teman-teman untuk memake sure ini kata majemuk atau si frasa sih. Nah, salah satunya adalah dengan mencoba mensisipi atau menambahkan kata di tengah-tengahnya kayak seperti yang, kayak gitu ya, atau hal-hal lainnya gitu. Nah, kalau bisa dan maknanya nggak berubah, teman-teman berarti itu masuk ke frasa. Kalau misalnya maknanya jadi berubah, itu berarti masuk ke kata majemuk, kayak gitu. Oke? Itu dia untuk si frasa dan kata majemuk. Nah, balik lagi ke frasa ya. Kalau frasa itu yang pastinya punya ciri-cirinya yang harus kita perhatikan sekali, teman-teman. Wajib sekali untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena ciri-ciri inilah yang bisa kita identify kalau ini tuh frasa. Kayak gitu ya. Kalau ini tuh frasa bukan jenis kata lain. Nah, satu, terdiri dari dua kata atau lebih. Ini syarat wajib ya, dua kata atau lebih. Jadi, lebih besar sama dengan dua. Kayak gitu ya. Jadi, minimal banget dua. Kayak gitu. Nah,
Selanjutnya, memiliki satu makna gramatikal. Apa yang disebut dengan makna gramatikal? Ya, maknanya itu timbul atau bisa kita ciptakan kata tersebut itu ketika sesuai keinginan kita, kayak gitu ya. Tadi misalnya kayak Aira ya, Aira ingin makan mie rebus, kayak gitu ya. Bisa kita bangun kata tersebut ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kata kita, kayak gitu ya. Nah, sementara kalau kata majemuk kan tadi mutlak, kayak gitu, sudah ada. Dan kata majemuk juga teman-teman, dia itu masih ada di KBBI. Nah, kalau frasa itu belum tentu ada, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, frasa tidak memiliki predikat atau bersifat non-predikatif. Oke? Tidak memiliki predikat atau bersifat non-predikatif. Artinya apa, teman-teman? Di antara frasa ini, nggak boleh ada kata kerja. Kenapa nggak boleh ada kata kerja? Karena nanti kalau ada kata kerja, teman-teman nanti bisa ambigu maknanya atau bisa mengarah ke klausa atau enggak ke kalimat kayak gitu. Jadi bukan lagi frasa. Oke? Dan yang keempat, ciri dari frasa menduduki atau memiliki suatu fungsi gramatikal pada kalimat. Nah, selain dia itu memiliki makna gramatikal nih teman-teman si frasa, dia juga mempunyai satu fungsi gramatikal pada kalimat. Maksudnya fungsi gramatikal apa, Cigu? Fungsi gramatikal itu maksudnya menduduki satu unsur di dalam kalimat. Menduduki satu unsur. Ya, menduduki satu unsur. Satu unsur di dalam kalimat. Nah, satu unsur yang Cigu masuk di sini teman-teman ya dia itu ya, kalau si frasa ini satu unsurnya dia bisa subjek atau enggak objek. Kayak gitu ya. Si frasa, teman-teman. Gitu. Dia bisa di subjek, bisa juga jadi objek, teman-teman. Ya, atau enggak pelengkap boleh, keterangan juga bisa ya. Jadi bisa S, bisa O, bisa pe, bisa K ya. Cigu hapus deh, nggak muat nih. Oke. Nah, bisa bisa subjek, bisa objek, bisa pelengkap, bisa juga keterangan. Kayak gitu ya. Tergantung aja nih sama konteks kalimatnya, teman-teman mau menduduki si frasa itu di mana. Seperti itu ya. Yang nggak bisa dia di mana di predikat, teman-teman. Karena itu fungsinya adalah si kata kerja pada umumnya. Kayak gitu. Oke? Nah, selain itu, teman-teman ya, perlu diketahui juga sebenarnya kalau berbicara mengenai tata kebahasaan kayak gini ya, berbicara mengenai frasa, teman-teman, berbicara mengenai glosa, kalimat, disclaimer dulu, sebenarnya jenisnya banyak banget. Kalau frasa nanti teman-teman jenisnya banyak banget. Ada frasa adjektiva di situ, ada frasa preposisi, ada frasa yang nantinya berkonjungsi dan lain sebagainya. Banyak banget jenis frasa sebenarnya. Namun teman-teman untuk kebutuhan kita di SNBT atau UTBK kita nggak perlu terlalu dalam seperti itu teman-teman. Karena kita nanti nggak benar-benar mengimplementasikan ya si frasa ini yang dalam banget enggak, tapi hanya frasa secara dasar seperti yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Oke? Seperti itu. Jadi aspek intinya aja dari frasa yang digunakan pada umumnya. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti ketika teman-teman kayak Cikgu, aku pernah baca nih, ada jenis frasa itu ada frasa adjektiva dan lain-lain sebagainya. Apakah itu salah? Ya nggak salah, benar. Cuman itu tidak perlu untuk kita pelajari. Karena kalau teman-teman kita benar-benar pelajari dan telaah, ya, frasa secara dalam itu nggak akan cukup, teman-teman. Waktu kita untuk membahas itu semua, kayak gitu, itu akan sampai 3 SKS gitu ya, satu semester teman-teman baru kelar. Itu bagian frasa doang loh, kayak gitu. Cuman teman-teman ya, karena selain kita nggak cukup waktu, nah di UTBK dan SNBT juga nggak akan dipertanyakan sedalam itu. Karena implementasi dari frasa ya nantinya di pola penyusun kalimat, kayak gitu ya, di kalimat efektif gitu-gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu terlalu jauh untuk memahami si frasa ini. Jadi cukup hal basic yang Cigu sampaikan pada hari ini. Nah, perlu diketahui juga teman-teman ya, ini kan terkait frasa, klausa, dan kalimat, ini sebenarnya buku rujukan Cegu untuk menyusun materi ini banyak banget, teman-teman. Baik itu ya yang terbaru, yang lama juga Cegu bandingkan, kayak gitu ya. Untuk secara
definisi atau konteksnya ya, materinya itu sama-sama aja gitu ya. Cuman memang honestly itu banyak, tetapi yang Cikgu rangkum untuk teman-teman mudah pahami itu hanya kurang lebih di sini masuk ke 7 slide doang. Berarti nggak masuk ke slide, opening kita sama slide terima kasih, berarti Cikgu cuman kasih kalian 5 slide doang untuk memahami frasa, klausa, kalimat. Jadi kalian tinggal terima informasi yang simple. Kenapa simple banget, Cikgu? Karena ya untuk kebutuhan kalian UTBK tuh memang simple kayak gitu. Nah, kalau teman-teman memang ingin mempelajari lebih dalam, kalau ingin ya, nah kalau nggak ingin, berarti nggak usah masuk ke sastra, nanti ke sastra Indonesia atau pendidikan Indonesia. Kalau mau kepo nih ya, mau mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa masuk sastra Indonesia atau enggak pendidikan Indonesia, kayak gitu ya. Kalau enggak, teman-teman ya cukuplah kayak gini aja diketahui ya, yang perlu teman-teman ketahui. Oke? Nah, balik lagi ke topik kita si frasa. Contoh penggunaan frasa di sini teman-teman adalah di kalimat nih ya, kita ambil satu kalimat, Cikgu ambil satu kalimat di sini adalah Rose memasak ayam goreng. Rose di sini yang Cikgu maksud adalah Rose kakaknya si Upin Ipin ya. Nah, Rose ini kan nama orang, berarti dia berperan sebagai subjek dong, terus memasak ini adalah predikat. Karena memasak ini ada me-nya, berarti ini predikat transitif. Depannya berarti apa teman-teman? Objek ya. Nah, jadi SPO. Oh, iya teman-teman, di sini ada role subject terus predikat memasak, ayam goreng itu objek. Nah, kalau ditanyakan yang mana yang menjadi frasa, yang jawabannya adalah si ayam goreng. Kenapa ayam goreng? Ayam goreng lah di sini yang memenuhi si ciri-ciri frasa. Yang pertama, dia menduduki satu unsur, benar, yaitu unsur objek, kayak gitu. Kita bisa lihat ya, dia duduk satu unsur, benar. Terus terdiri dari dua kata, benar ya, ayam goreng. Oke, benar. Ayam goreng. Nah, ayam goreng ini duduk kan di satu unsur tuh, objek gitu ya, berarti benar. Terus punya satu makna gramatikal, teman-teman, benar juga, ayam yang digoreng, kayak gitu. Nah, terus di antara ayam goreng juga nggak punya predikat, benar kan teman-teman? Di tengah-tengah ayam goreng nggak ada predikat. Jadi benar si ayam goreng ini merupakan frasa yang letaknya di objek, seperti itu. Jadi kalau ditanya, Ros memasak ayam goreng, di sini ada frasa nggak? Ada. Apa frasanya? Ayam goreng, kayak gitu. Nah, kalau kita tinjau di subjek kan nggak ada teman-teman. Ros kan cuma satu, kayak gitu ya. Cuma satu kata, ditambah Ros ini adalah nama diri, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita sampaikan atau nggak bisa kita bilang sebagai kata dan dia juga nggak ini juga ya nggak lebih dari satu kata berarti bukan si frasa juga kayak gitu. Oke? Seperti itu untuk contoh si frasa ya. Jadi kesimpulannya adalah frasa yaitu dua kata atau lebih ya memiliki satu makna gramatikal, tidak ada predikat di tengah-tengahnya, dan memiliki satu fungsi gramatikal pada kalimat. Dan ciri satu lagi ini Cikgu tambahkan adalah bisa disisipi. Oke, kayak gitu. Plus bisa disisipi. Sipi. Nah, bisa disisipi ya, berlawanan dengan si kata majemuk. Seperti itu, teman-teman. Itu yang disebut dengan frasa. Nah, yang kedua, after dari frasa, kita naik satu tingkat, teman-teman. Jadi, ibarat kata tuh kalau kalau berbicara mengenai persoalan kata nih teman-teman ya, itu ada tingkatannya. Yang pertama kan kita mulai dari hal yang basic itu ada huruf, kayak gitu ya. Nah, naik satu tingkat itu ada kata. Nah, kumpulan dari kata-kata ini teman-teman bisa membentuk frasa. Lalu kumpulan satu tingkat di atas frasa ada yang namanya klausa. Terus satu tingkat di atas klausa ada yang namanya kalimat. Nah, puncak terakhirnya itu di atas kalimat ada yang namanya paragraf atau teks bacaan. Jadi itu tingkatannya ya. Oke, dimulai dari huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, terus baru berbentuk paragraf atau teks bacaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke yang namanya klausa. Kalau klausa, teman-teman itu ya, kalau Cikgu definisikan ya secara mudah, klausa itu memiliki dua unsur. Memiliki dua unsur.
Nah, ini hukumnya wajib, teman-teman. Memiliki 2 unsur, ya. Memiliki 2 unsur, teman-teman, hukum wajib unsur yang harus ada atau terpenuhi di sini adalah subjek plus predikat. Nah, kalau teman-teman bertanya, apakah bisa Cikgu misalnya kalau unsurnya itu nggak subjek predikat, misalnya predikat dengan keterangan, predikat dengan pelengkap, atau predikat dengan unsur lainnya, atau bahkan subjek dengan unsur lainnya? Jawabannya adalah sah-sah aja, boleh-boleh aja, tapi pada umumnya yang harus teman-teman ketahui, yang dipraktikkan itu yang ini, subjek plus predikat. Teman-teman secara tidak langsung sebenarnya klausa itu bisa kita sampaikan kayak inti dari suatu kalimat, teman-teman, karena terdiri dari subjek predikat. Seperti itu, teman-teman ya. Pada umumnya memang kalau klausa itu subjek predikat, gitu. Nah, secara harfiah atau kebahasaan, klausa itu didefinisikan sebagai gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Lihat, secara harfiah juga menyebutkan kalau dia itu gabungan dari subjek dan predikat. Jadi memang secara umum teman-teman ya, si klausa ini gabungan dari subjek dan predikat, kayak gitu. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan ketika menjawab soal klausa, teman-teman analisis, ada subjek predikat nggak di sana? Kayak gitu ya, oke? Nah, yang nggak ada, teman-teman boleh eliminasi. Mungkin teman-teman juga udah mempelajari ini sebelumnya di sekolah ya. Kita tahu kalau klausa itu terdiri dari 2 unsur, dan unsur yang harus terpenuhi yaitu subjek dan predikat. Nah, sepintas memang teman-teman klausa itu terlihat mirip dengan kalimat. Kenapa? Karena kalimat juga harus punya subjek predikat kan? Tapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat. Apa itu? Kalau klausa, teman-teman, tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Itu yang harus kita highlight ya. Dia itu nggak boleh ada intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca, teman-teman. Kenapa nggak boleh atau kenapa nggak ada, Cikgu? Nanti kalau ada, udah sama nih kayak yang namanya si kalimat, kayak gitu. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan yang dimaksud dengan intonasi akhir, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu intonasi akhir itu adalah bunyi, teman-teman, ya, atau feeling, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya bunyi atau feeling atau kesan ya, kesan yang timbul ketika kita membaca kalimat itu kan sebenarnya timbul dari yang namanya tanda baca, teman-teman. Karena kita nggak ada tanda baca, teman-teman, makanya nggak akan timbul intonasi akhir. Nah, intonasi akhir yang dimaksud intonasi akhir misalnya kayak tanya, perintah, maupun berita, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada intonasi akhir misalnya kayak perintah ya, nah kita jelas, oh ini maksudnya itu suatu perintah kayak gitu ya, ada tanda bacanya juga, tanda seru misalnya, terus secara pelafalannya juga jelas karena ada tanda baca, oh ini kita tahu perintah. Tapi kalau klausa teman-teman, bacaannya itu flat, kayak gitu. Nggak ada intonasi apa-apa, kita flat aja dalam membaca klausa, seperti itu. Nggak perlu dibuat-buat, kayak gitu ya. Itu ya dimaksud dengan klausa ya, dan bedanya dengan kalimat. Nah, selain itu teman-teman perlu diperhatikan juga kalau si klausa ini punya ciri-ciri 4. Yang pertama terdiri dari 2 kata atau lebih, ini sama, syarat wajib ya, kayak si frasa tadi. Jadi lebih besar sama dengan 2 kata, itu wajib. Oke. Nah, yang kedua mengandung 2 unsur subjek dan predikat. Teman-teman ingat, dia itu harus mengandung subjek dan predikat. Ini merupakan syarat yang harus terpenuhi di klausa, teman-teman ya. Ada subjek, ada predikat. Nah, selanjutnya memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Pastinya dia nanti punya makna secara gramatikal, teman-teman. Dia baru hadir maknanya ketika ada di dalam kalimat, kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca, kayak gitu ya. Nah, ini dia yang membedakan dengan si kalimat. Poin yang keempat ini yang terpenting, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan si klausa, gitu. Nah, tadi teman-teman kan cikgu juga notice ya, kalau si klausa itu pada umumnya memang terdiri dari 2 unsur, yaitu subjek plus predikat. Tapi teman-teman kan cikgu juga notice, ada juga nih si klausa ya,
yang terdiri dari nggak subjek predikat. Misalnya subjek dengan pelengkap, atau enggak predikat dengan pelengkap, atau enggak subjek dengan keterangan. Itu apakah sah-sah aja, Cikgu? Jawabannya sebenarnya ya, kalau beberapa pendapat ya teman-teman membenarkan hal itu, tapi kalau pandangan Cikgu dan beberapa, buku yang menjadi pedoman Cikgu atau sumber-sumber yang memang terpercaya menjadi pedoman Cikgu mengambil kesimpulan teman-teman kalau klausa itu adalah yang Cikgu sampaikan ini, subjek dan predikat, kayak gitu. Cikgu tidak menyalahkan ya, pandangan lain karena namanya juga ilmu bahasa, ilmu yang fleksibel banget, teman-teman. Ilmu berdasarkan sudut pandang banget nih si bahasa, ilmu yang labil ya kalau kata Cikgu. Nah, tetapi perlu diketahui hal yang paling umum, teman-teman, seperti yang Cikgu sampaikan di sini, oke? Jadi kalau klausa itu subjek dan predikat. Kenapa, teman-teman? Cikgu juga bisa membuktikan secara logik kenapa Cikgu nggak suka kalau klausa itu disebut sebagai, maksudnya dibilang sebagai gabungan dari unsur di luar subjek predikat, misalnya kayak subjek pelengkap tadi ataupun aspek lainnya. Kenapa? Teman-teman ingat, setiap kata, frasa, klausa, dan kalimat itu punya arti yang jelas. Harus punya arti yang jelas nih teman-teman. Misalnya nih, kita gabungkan predikat dengan unsur, katakanlah unsur pelengkap teman-teman. Bisa saja dia menimbulkan arti yang nggak jelas. Kayak gitu kan. Nah, inti yang dimaksudkan nanti jadi nggak jelas. Contoh, katakanlah kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh ke yang tadi. Nih, misalnya kita ambil memasak ayam goreng. Nah, kita ambil sebagai frasa, siklosa, katakanlah memasak ayam goreng, teman-teman. Ini kan nggak akan jelas informasinya, memasak ayam goreng. Siapa yang memasak ayam goreng? Kayak gitu. Itu akan timbul pertanyaan kembali, teman-teman. Jadi nggak jelas, kayak gitu. Nah, kalau kita ambil kata Ros memasak, oh jelas, teman-teman. Berarti Kak itu sedang memasak. Yang memasak apa terserah dia. Yang penting kita tahu informasi kalau dia memasak, lagi memasak atau sedang memasak, kayak gitu. Oke, seperti itu. Itu si yang namanya klausa. Walaupun memang belum sempurna, namanya juga klausa ya. Kalau sempurna banget ya harus kalimat. Kayak gitu. Nanti kalau mau sempurna banget ya harus memasak ayam goreng. Nah, namanya juga klausa ya, sebahagian dari kalimat kayak gitu, separuh dari kalimat kayak gitu ya. Nah, tapi kalau memasak ayam goreng itu nggak bisa, nggak sempurna, teman-teman. Itu jelas unsur pentingnya nggak ada, itu nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa Cikgu mengambil satu kesimpulan kalau siklosa itu subjek plus predikat. Kayak gitu, oke? Nah, ada juga teman-teman beberapa buku, bahkan ini di buku penyuluhan ya, tapi Cikgu honestly kurang setuju, kayak gitu ya. Di buku penyuluhan itu disampaikan kalau klausa itu tidak hanya sebatas subjek predikat. Kalau teman-teman pernah baca ya buku penyuluhan, subjek predikat, tetapi boleh ada lebih dari dua unsur ini. Boleh misalnya ada objeknya, boleh ada pelengkapnya. Lah yang menjadi pertanyaan Cikgu ya, kalau memang boleh demikian, berarti pembeda antara klausa dan kalimat itu apa? Kayak gitu. Terus satu lagi, berarti bedanya hanyakah di poin keempat ini tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca? Kan jadinya simple banget, teman-teman. Maksudnya secara logik itu nggak masuk. Jadi bedanya ya tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca doang, cuman bagian situ. Misalnya case-nya adalah pembuat soal itu memang typo, teman-teman. Lupa beri tanda titik di akhir. Jadi teman-teman bisa ambigu banget ya, itu klausa atau kalimat. Kayak gitu. Karena kalau lebih dari dua unsur, teman-teman. Makanya kesimpulannya ya, kalau klausa itu dua unsur saja, subjek plus predikat. Seperti itu. Oke? Itu yang dimaksud dengan si klausa. Berbeda dengan kalimat yang lebih kompleks ya. Seperti itu. Itu untuk si ini teman-teman, si klausa dan si kalimat. Nah, untuk contoh si klausa, nah kayak gini nih. Contohnya adalah Kak Ros menjahit nih teman-teman. Kak Ros subjek, menjahit predikat. Gitu ya. Oh, teman-teman bisa perhatikan juga di sini nggak ada tanda titik atau tanda baca. Berarti benar, ini adalah klausa. Terus Tuan Kreb bekerja. Tuan Kreb adalah subjek, teman-teman.
Ya, Tuan Crab subjek. Terus si bekerja adalah nih predikatnya. Oke, nggak ada tanda baca. Amanli, Patrick. Nah, subjek bermain predikat. Oke, Amanli juga ya, teman-teman. Nggak ada tanda baca. Jadi itu teman-teman yang dimaksud dengan klausa. Sesimpel itu, nggak usah dibawa pusing, teman-teman. Intinya klausa itu terdiri dari subjek dan predikat ya, atau ini unsur inti ya, unsur inti lalu dia nggak ada tanda titiknya. Kayak gitu. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman bilang bedanya sama inti kalimat apa, Ciku? Kalau inti kalimat teman-teman nanti wajib harus diakhiri dengan tanda titik, kayak gitu ya. Dan dia kan kalau inti kalimat nggak mutlak subjek predikat ya, bisa ditambahkan unsur lain, misalnya objek atau pelengkap jika memang dibutuhkan, kayak gitu. Nah, kalau si klausa, kita nggak bisa bilang jika memang dibutuhkan, nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi memang wajib subjek predikat, kayak gitu. Nah, misalnya kayak case Kak Ros menjahit, ya kan secara logik, secara kebahasaan kita tahu menjahit itu adalah predikat transitif, yang mana membutuhkan objek ya kan? Oh, ini nggak ada objek nggak apa-apa, Cigu. Ya namanya juga klausa, kan bagian dari kalimat. Dia kan memang belum sempurna, jadi nggak apa-apa, sah-sah aja. Asalkan jangan teman-teman berikan tanda titik, kayak gitu. Oke? Nanti kalau ada tanda baca, itu nanti dianggap kalimat, nah nanti jadinya jadi kalimat yang nggak efektif dong, kayak gitu. Gitu dia teman-teman yang membedakan klausa dan kalimat, kayak gitu. Oke? Itu untuk bagian klausa. Satu tingkat lagi di atas klausa, kita beralih ke namanya kalimat. Nah, kalau si kalimat, perlu dipahami teman-teman, kalimat itu adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek predikat. Ingat, ada kata-kata sedikit. Klausa tadi kan nggak ada, teman-teman. Subjek dan predikat. Jadi kalau lebih dari subjek predikat itu boleh, boleh. Ada unsur apa aja di kalimat? Ada subjek ya. Nih, ada unsur subjek. Nah, predikat. Oke. Terus ada objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, ini penggunaan unsur-unsur ini balik lagi sesuai kebutuhan kita. Yang penting minimal di dalam kalimat itu unsur dua ini, teman-teman. Subjek dan predikat. Oke, ini wajib ya, bagian wajib yang harus ada di kalimat. Nah, kalimat teman-teman bisa juga berbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Kalau bahasa dari Cigu ya, kalimat itu adalah emaknya kata, frasa, dan klausa. Atau tempat ngumpulnya ya, kata, frasa, dan klausa. Jadi teman-teman, kalau kata, frasa, klausa nongki, nah itu membentuknya kalimat. Kayak gitu. Oke? Kalau mereka lagi nongkrong bareng-bareng nih, itu bisa membentuk kalimat ya. Kata, frasa, sama klausa, kalau lagi nongkrong bisa membentuk kalimat gitu. Nah, contoh seperti yang sudah Ciku sampaikan tadi ya, kalau si kalimat, yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai penggunaan huruf kapital, oke? Nah, jadi kan memang si kalimat kan itu wajib ya, sebagaimana kita udah tahu dari SD kalau kalimat itu awalnya harus huruf kapital. Nah, lalu memiliki tanda baca dan juga intonasi akhir, oke? Seperti itu. Nah, berarti Cigu tadi kalau kalimat harus diawali huruf kapital, kalau klausa sama frasa gimana? Apakah harus diawali huruf kapital? Jawabannya tidak harus, teman-teman, ya. Apalagi frasa juga nggak harus, teman-teman. Balik lagi ke jenisnya. Kalau memang itu merujuk ke nama diri, ya udah berarti harus kita kapitalin, kalau enggak ya enggak. Nah, kayak si klausa tadi. Kenapa kita awali dengan huruf kapital, teman-teman? Di awalnya semuanya nih ya, huruf kapital di awal, karena kan Karos nama diri, Tuang Krep nama diri, Patrick nama diri. Kayak gitu ya. Nah, jadinya kapital, teman-teman. Gitu. Tapi kalau bukan nama diri, misalnya jenis lain ya, jenis kata lain bukan nama diri itu nggak wajib kapital kayak gitu. Oke, jadi kalau nggak kapital nggak apa-apa. Nah, sementara kalau kalimat itu wajib harus diawali dengan kapital ya di awalnya. Mau dia nama diri kek, mau bukan nama diri kek, itu harus wajib. Kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk si kalimat. Ciri-ciri kalimat kurang lebih seperti yang Ciku sampaikan tadi. Yang pertama, terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa, teman-teman ya. Tempat nongkinya frasa
klausa dan kata memang ya, si kalimat. Terus yang kedua, diawali huruf kapital. Oke, jadi dia wajib diawali huruf kapital. Nggak boleh enggak. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Yang pastinya kalau ada tanda baca, pasti akan ada intonasi ya, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kata-kata sedikitnya berarti boleh lebih. Ini cuman yang wajibnya aja ya. Wajibnya subjek predikat lebih dari ini diperbolehkan banget. Seperti itu. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan kita, teman-teman ya. Sebenarnya makin kompleks unsur kalimat ya. Nah, makin bagus kalimat tersebut. Artinya kalimat tersebut semakin jelas seperti itu. Informasinya semakin semakin jelas kalau si pembaca membaca, gitu ya. Nah, selanjutnya contohnya di sini untuk si kalimat ya, teman-teman. Misalnya adalah opah membuat kebun di belakang rumah. Nah, yang pertama kita lihat terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan glosa. Oh ya, benar nih, teman-teman. Ada glosanya kayak gitu ya. Oke, dan ada frasanya juga ya, belakang rumahnya. Oke. Terus misalnya kita buktikan lagi diawali huruf kapital. Oh ya benar. Opah. O-nya ini kapital ya kan? Terus memiliki tanda baca ada intonasi akhir. Oh iya ada tanda baca ya hingga timbul intonasi akhir yaitu titik. Seperti itu. Selanjutnya sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Benar nggak? Sedikitnya di sini mengandung subjek dan predikat. Coba kita analisis. Opah ini subjek, membuat itu predikat ya, kebun itu berarti objek, di belakang rumah berarti keterangan ya, di belakang rumahnya keterangan. Oke, ini benar teman-teman masuk ke ciri-ciri kalimat semuanya sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai kalimat ya, karena memenuhi semua ciri-ciri yang ada seperti itu. Oke, gitu guys yang dimaksud dengan si kalimat ya. Sekali lagi teman-teman, cikgu sampaikan kalau frasa itu gabungan dari dua kata, dia bisa disisipi di tengah-tengahnya. Kalau klausa itu adalah subjek predikat dan tidak memiliki tanda baca. Yang ketiga kalimat, dia itu punya tanda baca dan unsurnya lebih dari subjek predikat, minimal subjek predikat. Kayak gitu. Sesimpel itu cara membedakan frasa, klausa, dan kalimat. Cigu implementasi soalnya di mana kalau berkaitan dengan frasa, klausa, dan kalimat. Sekali lagi, implementasinya itu akan ada di mengenai kalimat efektif, pola penyusun kalimat. Kayak gitu ya, untuk implementasi materi ini. Nah, itu akan muncul di mana, Cikgu? PBM muncul, PPU muncul. Oke? Yang enggak literasi bahasa Indonesia, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau literasi bahasa Indonesia munculnya apa? Kayak yang kita bahas kemarin, gagasan pokok, teman-teman. Oke? Gitu. Oke? Aman nih? Aman nih ya? Michael aman? Oke. Aina aman? Zak Cadok aman? Oke. Teman-teman seperti biasa, karena materi kita sebenarnya telah selesai ya, karena memang Cegu dari banyak buku, jurnal yang Cegu baca mengenai frasa ya teman-teman, frasa, klausa, dan kalimat, akhirnya Cegu merangkum itu semua menjadi satu slide sajalah, kayak gitu. Sehingga kalian benar-benar bisa memahami dengan baik dan simple untuk dipraktikkan di UTBK nanti. Oke, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nih ya, kayak Cikgu harus membaca semuanya. Dan juga Cikgu menyarankan teman-teman ya jangan membuat pusing sendiri. Artinya apa? Jangan too much ya untuk UTBK. Kenapa? Karena nanti di UTBK benar-benar nggak akan sedalam itu teman-teman. Percaya deh, nggak akan sedalam itu ya. Jadi yang simple-simple aja teman-teman. Apalagi teman-teman ya, yang teman-teman pelajari banyak. Jadi jangan buat tadi perasaan cikgu udah mute all. Kenapa bisa ya? Kemana? Kenapa bisa ada bocor lagi? Bentar. Oke, aman nih. Oke, teman-teman gitu ya. Oke, let's go. Kita diskusi. Oke, cikgu akan buka pertanyaan seperti biasa secara random lagi ya. Oke, cikgu mau ke Rosi dulu. Rosi. Rose.
silahkan. Halo Cigu, Halo, aku mau nanya soal airdrop boleh? iDrop. Boleh Ya. silahkan. Aku masih bingung di yang nomor 8 itu. Hmm, Ditanya itu, di kalimat 6 itu terdiri dari berapa klausa. Terus oke. katanya tuh ada 2 klausa. Hmm, Aku bingung itu 2 klausa tuh taunya dari mana ya? Soalnya aku udah nanya ke Kamala kan kemarin. Tapi hmm. aku masih agak bingung gitu. Oke, sip. Sebenarnya eh ini ya teman-teman, sebenarnya untuk PBM bukan Cigu yang mempersiapkan soalnya ya. Jadi Cigu honestly tidak tahu juga ini apa namanya soalnya seperti apa kayak gitu. Tapi sepertinya ada yang tanya ke Cigu mengenai hal tersebut ya. Entah itu personal chat, entah itu di room Zoom ataupun pas di kelas Borjuis kemarin ya. Tapi Cigu tahu soalnya. Nah, sebenarnya Cigu mau make sure lagi juga ya ke Rose tadi. Kalau coba baca deh kalimatnya itu seperti apa? eh, Kalimatnya tuh kayak gini, untuk mendapatkan manfaat maksimal, sebaiknya bersepeda dilakukan secara teratur dan dengan intensitas yang sesuai. Oke. Untuk pola kalimatnya di awal berupa keterangan bukan? Ya kan? Iya, benar. Untuk bla bla bla. Ya Mm, kan? iya. Nah, itu kan keterangan, teman-teman. Ingat sekali lagi, keterangan itu, teman-teman, ya, bukan bagian dari klausa. Jadi jangan anggap kalau itu adalah klausa, teman-teman. Itu kan bukan bagian dari klausa. Kita tahu klausa itu adalah subject and predicate, ya kan? Nah, berarti kalau ditanya ada berapa klausa dari kalimat yang berdasarkan kamu baca ini, jawabannya adalah satu klausa saja. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau dua klausa, Cigu itu di mana? Biasanya dua klausa itu timbul timbul di kalimat majemuk, teman-teman. Majemuk apa? Pada umumnya adalah majemuk setara. For example, misalnya, Rara Tinkerbell sedang membaca buku dan Senan sedang bermain HP. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ ada dua subjek dan dua predikat, teman-teman. Oke? Nah, hadir dua subjek dan dua predikat. Cigu tulis deh biar jelas ya. Kita tambah. Oke, kita tambahkan slide kita satu sebagai slide tambahan coret-coret kita. Oke. Nah, contoh contoh dua klausa. Dua klausa ya. Di dalam kalimat ya. Contoh dua klausa di dalam kalimat nih. Contohnya adalah misalnya Rara membaca buku. Oke, baca buku dan Senan oke, bermain bermain HP misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman baru bisa kita katakan dua klausa. Kenapa, Cigu? Lihat, Rara, subjek, Senan, kok Senanan sih di sini? Senan ya. Senan di sini subjek, teman-teman ya. Membaca predikat, oke. Bermain di sini predikat, teman-teman. Rara membaca, Senan bermain. Oke. Ini terdiri satu klausa atau klausa pertama ya. Ini satu klausa atau klausa kedua. Klause enggak tuh? Jadi Melayu kan? Klausa ya, satu klausa. Oke. Nah, jadi ini klausa pertama, teman-teman, ya. Dan ini klausa kedua kita. Ini baru bisa kita simpulkan atau kategorikan ke dua klausa. Kalau yang tadi tidak bisa, teman-teman, karena yang awalnya itu adalah si keterangan, teman-teman. Nah, kalau kita bilang itu klausa, nggak bisa, teman-teman. Nanti ditanyakan dong. Yang unsur satunya lagi apa? Itu kan unsur keterangan. Ditanya unsur satunya lagi, kamu itu apa? Pasangannya apa? Kayak gitu. Kan nggak ada pasangannya, teman-teman. Kayak gitu. Masa pasangannya Jangan dari ditutup dong. kayak gitu. Oke? Seperti itu. Ada deh. Aduh, siapa nih? Padahal Ciku udah mute all ya. Kenapa ya? Masih ada ke yang bocor. Oke, gitu. Rousey, jelas? Aku mau nanya lagi. Berarti di kalimat
kan setelah keterangan tuh berarti subjek sama predikat kan. Hmm. Berarti di kalimat sebaiknya bersepeda dilakukan bla bla bla. Itu berarti klausanya. Iya. Terus kan ada tanda titik tuh, tanda Hmm. baca. Berarti itu tetap masuk ke klausa. Oh, gini, gini, gini. Oke, wait. Jadi, gini, gini. Kalian akan mempengaruhi environment kalian. Environment kalian itu mempengaruhi Apa namanya, Rose? Jadi kalau Jadi di pertanyaannya, uh, kalau pertanyaan berdasarkan ini ini ya, soalnya kemana? berdasarkan Nah nih, itu. Oke, wait. the genome genetik itu provide options. Teman-teman tolong diperhatikan ya, kalau misalnya nggak mute, tolong di mute dulu ya. Ini Ciku padahal udah mute all. Kenapa tetap bisa ada beberapa yang bocor ya? Oke. Ya. Oke, sip. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan ada berapa klausa? Itu kurang tepat. Seharusnya harus diperbaiki kalimatnya. Ada berapa klausa di dalam kalimat tersebut? Kayak gitu. Nah, apakah semua, maksudnya bukan seluruhnya karena ada tanda titik, enggak. Tapi kan ditanyakan yang ada di dalam kalimat. Karena di dalam kalimat kan memang boleh ada klausa. Gitu. Jadi kita cuma bisa ambil bagian subjek dan predikatnya. Gitu. Oke? Oh. Eh, ya, paham. Tapi kan katanya ada klausa yang apa sih? Induk kalimat sama anak kalimat gitu kalau nggak salah. Oh, klausa induk anak kalimat sebenarnya klausa induk anak kalimat nggak ada. Yang ada adalah induk kalimat dan anak kalimat itu adalah bagian dari kalimat. Itu maksudnya adalah kalimat majemuk tidak setara. Jadi bukan klausa dan bukan eh, induk klausa dan anak klausa enggak. Kayak gitu ya. Itu nggak ada. Mm-mm. Seperti Oh, itu. oke, oke, paham, paham. Makasih, Cigu. Sama-sama. Jadi itu nanti teman-teman akan kenal dan tahu itu ketika teman-teman belajar mengenai jenis kalimat di minggu depan ya. Kayaknya akan bareng Kak Mala kayak gitu. Mengenai jenis-jenis kalimat. Di situ teman-teman akan tahu yang mana nih kalimat majemuk setara. Oh, di situ teman-teman yang memiliki dua klausa. Terus sama majemuk tidak setara. Oh, itu nih teman-teman majemuk tidak setara ada induk kalimat dan anak kalimat kayak gitu. Nah, induk dan anak kalimat itu ya bukan klausa sebenarnya, tapi lebih ke keterangan sama inti ya, keterangan dan inti. Itu hubungannya gitu. Oke, next ke mabuk UTBK, silahkan. Hai, mabuk UTBK. Mana ke tak ada? Halo Kak, Halo, kedengaran nggak Kak? kedengeran. Tadi kan agak ngelak ya. Ya, gimana? Tadi kan aku agak ngelak, boleh ulang yang frasa nggak Kak? Oke, boleh, boleh. Oke, apa itu frasa? Nah, teman-teman, frasa itu adalah gabungan dari dua kata. Oke, gabungan dari dua kata. Nah, dua kata ini, teman-teman, ya, itu yang disebut dengan frasa. Jadi, minimal banget dia dua kata. Yang membuat gabungan ini bisa disebut dengan frasa, teman-teman. Yang pertama, dia itu harus yang tadi ya, memiliki minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, memiliki satu makna gramatikal. Artinya dia punya makna secara gramatikal. Artinya makna itu timbul ketika berdasarkan konteks kalimat yang kita buat. Nah, yang ketiga, frasa itu tidak memiliki predikat atau bersifat non-predikatif. Oke? Nah, artinya apa teman-teman? Di dalam frasa itu nggak boleh ada kata kerja. Kayak gitu, ya. Nggak boleh ada predikat di sana. Dan yang keempat, ya, menduduki atau memiliki fungsi gramatikal pada kalimat. Artinya kalau dia ada di dalam kalimat, teman-teman, dia itu bisa menduduki satu unsur, kayak gitu ya, atau suatu pola kalimat, misalnya subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Seperti itu, menduduki satu unsur, teman-teman. Nah, dan yang terpenting juga lagi adalah kalau frasa itu bisa disisipi.
Ya, itu yang membedakan dia dengan jenis kata majemuk. Gitu. Bisa disisipi artinya apa? Di tengah-tengahnya itu bisa kita tambahkan unsur lain. Contohnya adalah mie rebus. Bisa kita jadikan mie yang direbus. Kayak gitu. Tidak merusak makna dari gabungan kata mie dan rebus. Kayak gitu. Oke? Oke, itu dia. Berarti kalau, oh ya, Gimana Amanli? berarti kalau rumah sakit tuh masuk frasa nggak, Kak? Apa? Rumah masak? Rumah sakit. Tadi tuh Oh, ngelak, Kak. Rumah oke. sakit. Rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit mah masuknya kata majemuk. Kan kita nggak bisa sisipi. Contoh, rumah yang sakit. Kan nggak ada tuh. Oh, Rumah yang sakit, ya kan? Gitu. oh iya. Oke? Seperti itu. Itu masuknya kata majemuk. Kalau udah nggak bisa disisipi, itu masuk kata majemuk. Oke. Oh ya, Raja Putra Palepi. Bantu Cigu ya kalau misalnya nanti ada yang bocor ya. Padahal Cigu udah coba mute out. Coba deh kamu mute juga biar itu ya, nggak ada yang bocor. Oke, Cikgu. Boleh. Oke, thank you. Yes, kita lanjut. Welcome. Oke, kita lanjut ke kecap. Ya, terima Silahkan. kasih ya. Kecap. Oke, kecap nggak jadi kah? Kalau nggak jadi kecap berarti kita ke Nadila Arifianti. Silahkan. Nadila Arifianti. Halo, Halo Cikgu, oke. halo. Kan kemarin sama Kak Mala itu kan membahas kata majemuk ya Cikgu. Mm-mm. Kemarin itu PPT-nya Kak Mala disediakan hierarki kata majemuk dalam tata bahasa. Nah, Oke. kata majemuk ini termasuk dalam cabangnya frasa. Frasa itu dibagi menjadi dua, non Mm-mm. idiomatis sama kata majemuk. Nah, aku tuh bingung Cikgu, dia itu termasuk frasa tapi berbeda atau bagaimana? Oke, good ya teman-teman. Oke, sebenarnya itu udah apa ya? Udah hierarki kebahasaan. Artinya eh bahasa yang kompleks sebenarnya ya teman-teman. Kalau kita apa mengartikan jenis-jenis kata kayak gini tuh itu udah masuk ke kompleksitas suatu bahasa. Tapi simpelnya teman-teman jangan ambil bingung terhadap hal tersebut ya, terhadap definisi tersebut. Yang teman-teman harus ingat dan perlu diketahui aja teman-teman. Ingat, kita untuk TBK nggak usah komplek-komplek banget. Simpelkan pola pikir kita. Ingat ya, mindset kita apalagi teman-teman di sini kebutuhan bahasa itu hanya untuk UTBK kan. Nah, jadi apalagi yang nggak ada berniat untuk masuk ke sastra kayak gitu atau pendidikan bahasa untuk belajar bahasa yang terlalu too much itu nggak baik juga ya, nanti takutnya pemborosan jadinya teman-teman karena di UTBK nggak ditanya dan teman-teman juga kurang dapat mengimplementasikan juga nanti ilmunya ya kayak gitu. Nah, Kelas biasa. bisa sih karena kalau diimplementasikan itu pasti sih sebenarnya, tapi kalau kayak bukan jurusan teman-teman kayak gitu ya, bukan pendidikan bahasa atau pendidikan sastra bahasa teman-teman. Nah, itu kan cuma diimplementasikan hal basic juga kayak gini di mata kuliah satu semester pertama biasanya bahasa Indonesia ada kayak gitu kan. Nah, itu hal basic juga, nggak terlalu dalam seperti yang teman-teman di sastra atau di pendidikan bahasa. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah si kata majemuk itu bagian dari frasa? Teman-teman nggak usah ambil pusing, yang penting teman-teman ingat kalau frasa sama kata majemuk itu berbeda. Kalau ditanyakan di soal ataupun orang yang bertanya, teman-teman cukup jawab frasa sama kata majemuk itu sama nggak? Mereka dari keluarga yang sama nggak? Nggak, mereka berbeda dan dari keluarga yang berbeda, dari spesies yang berbeda. Oke, mereka berbeda. Kalau frasa itu maknanya timbul berdasarkan konteksnya, kalau si kata majemuk itu memang punya satu makna atau punya satu arti. Frasa kita bisa sisipi, kalau kata majemuk nggak bisa kita sisipi karena nanti merubah makna aslinya. Kayak gitu. Jadi, simpelnya kayak gitu teman-teman. Frasa dan kata majemuk itu berbeda. Udah, nggak usah ambil pusing.
Itu. Oke, kesimpulannya itu. Baik, Cikgu. Terima kasih banyak. Oke, welcome ya. Oke, next ke selanjutnya Angin, boleh. Halo Cikgu, Halo. mau tanya, Oh, kalau misal klausa itu cuman subjek sama predikat aja, oke. kalau contohnya kalau misal Radit dari restoran gitu gimana Cikgu? Oke. Dari Radit dari restoran. Nah, kalau Radit dari restoran. Oke, teman-teman ingat ya, kan klausa, teman-teman, ataupun bahkan di kalimat ya, yang intinya subjek predikat lah. Subjek dan predikat. Predikat itu kan nggak selalu nih ya dari si kata kerja kayak gitu. Nggak selalu misalnya dari kata kayak menjahit, bekerja, bermain yang ada imbuhan-imbuhan kayak gini nggak selalu teman-teman. Ya nggak selalu harus dari kata kerja, bisa juga dari keterangan atau dari jenis kata sifat bisa juga ya teman-teman. Kayak tadi Radit dari restoran. Nah, Radit ini sebagai subjek dari restoran juga bisa berperan sebagai predikat, teman-teman. Oke? Jadi itu bisa dikategorikan sebagai klausa. Karena aktivitasnya Radit sebenarnya yaitu dia mengunjungi si restoran, kayak gitu ya. Jadi bisa dikategorikan sebagai klausa juga. Nah, teman-teman, makanya dari itu, kadang kenapa nih orang-orang tuh jadi mendefinisikan si klausa itu bukan subjek predikat. Klausa itu bisa gabungan dari hal lain. Kayak tadi, Radit dari restoran. Nah, orang tuh bilang dari restoran itu kan keterangan, berarti gabungan subjek dan keterangan. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ya, sebenarnya orang-orang kurang memahami kadang ya. Sebenarnya si predikat itu nggak selalu harus dari kata kerja, bisa dari kata sifat, bisa juga dari keterangan kayak tadi, atau bahkan dari jenis-jenis kata lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi dia nggak baku harus selalu dari kata kerja kayak gitu. Makanya kenapa bisa timbul tuh definisi kalau si klausa itu bisa dari jenis atau gabungan dari unsur lainnya kayak tadi subjek keterangan, karena orang-orang tuh ya cuma memegang satu kunci kalau predikat itu harus dari kata kerja. Sebenarnya kan enggak kayak gitu. Oke? Oke, terima kasih Cikgu. Oke, sama-sama. Aman Li ya. Oke, jadi teman-teman mengidentifikasi si predikat, teman-teman harus tahu ya, aktivitas kan predikat itu aktivitas yang dilakukan oleh si subjek ya. Nah, definisikan ini nih pasangannya aktivitas enggak yang dilakukan oleh subjek. Oke? Oke, kayak gitu. Aira mulai pusing sepertinya. Oke, gitu ya teman-teman. Kita next ke siapa ya? Pilih aku Cigu, please. Oke. Halo Cikgu, Halo. Cikgu mau nanya, kan tadi Cikgu bilang kalau misalnya frasa itu nggak boleh ada predikatnya kan ya Cikgu. Mm-mm. Nah, terus kan frasa itu ada frasa verba ya kan Cikgu. Ya, betul. Terus jadi kalau dia nggak ada predikatnya, apakah kata kerja di frasa verba itu tuh bukan termasuk predikat? Yes, good job. Nice sekali. Jadi, frasa verba itu yang dimaksud dengan frasa verba, di sini Cikgu nggak akan jelaskan karena tidak terlalu penting ya untuk kebutuhan kita, tapi karena kamu udah notice ini, nice sekali ya. Jadi jawabannya ya, ya betul. Jadi, frasa verba itu bukan, kata kerjanya itu bukan predikat. Kayak gitu. Oke? Jadi teman-teman sekali lagi, yang dimaksud dengan predikat di sini ya bukan selalu berbicara mengenai si kata kerja ya teman-teman, tapi boleh jenis kata lainnya. Begitupun kayak tadi, ketika kita disinggung mengenai frasa verba, berarti itu bukan predikat teman-teman, tapi memang frasa yang terbentuk dari jenis kata kerja. Kayak gitu. Oke, tapi bukan predikat. Ingat teman-teman, kata kerja itu nggak melulu ketika dibentuk predikat, enggak teman-teman ya, kayak gitu. Itu harus kita ubah mindset kita. Oke, gitu. Cikgu mau nanya satu lagi, Apa boleh? tuh? Kan kemarin pas UTBK aku dapat soal yang kayak frasa inti sama frasa atributif tuh kan. Itu cara nentuinnya tuh gimana ya Cikgu? Soalnya suka kebalik-balik. Oke, nah kalau frasa
inti itu yang kita sampaikan hari ini, teman-teman ya. Inti itu, frasa inti itu frasa kan, bukan klosa kan? Halo? Iya, Cikgu, frasa. Oke, frasa inti. Nah, kalau frasa inti ya teman-teman kayak kita sampaikan hari ini, kayak gitu ya. Jadi ya memang nggak ada tambahan, kayak gitu. Nah, kalau atributif itu kebalikannya. Ya udah ada tambahan-tambahannya, bukan lagi terbentuk dari kata-kata dasar, teman-teman ya. Udah ada aspek-aspek tambahan-tambahan lainnya. Kayak gitu itu aja sih, simpelnya kayak gitu. Oke, Cikgu. Terima Oke. kasih, Cikgu. Oke, sama-sama, Amandi, teman-teman. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan si prasa. Intinya mah ini, yang teman-teman pelajari hari ini. Sebenarnya ketika ditanya nih teman-teman, ada soal nih, frasa inti, frasa atributif, itu sebenarnya si pembuat soal hanya sebagai pemanis ya teman-teman. Yang penting sebenarnya yang dituntut di situ adalah kalian itu tahu yang mana yang disebut dengan frasa. Jadi ciri-ciri frasa ini yang harus teman-teman perhatikan kayak gitu. Nah, di soal juga pasti teman-teman nanti diminta eliminasi tuh yang mana bukan frasa ya itu ya bukan jawabannya, kita disuruh pilih satu yang frasa kayak gitu, mau disebut frasa atributif kek, mau disebut frasa inti kek, terserah, yang penting teman-teman cari yang satu benar-benar frasa itu teman-teman. Sebenarnya si pembuat soal hanya memainkan diksi saja, oke, yang intinya mah ciri-ciri frasa yang harus kita pahami gitu, oke ya. Oke, kita lanjut ke aku mau tanya Cigu, silahkan. Halo Cikgu, Halo. sebelum ke pertanyaan inti, aku mau tanya dulu tadi yang Cikgu bilang tentang implementasi di soal dari materi ini tuh yang kayak gimana ya Cikgu? Implementasinya yang pertama ya, implementasi dari soal baik itu frasa, klausa maupun kalimat, yang pertama di bagian kalimat efektif ditanya ya, sengaja kalimat tersebut nanti dibikin salah, misalnya nggak diberikan tanda titik ya, atau penggunaan apa namanya, imbuhan yang tidak tepat misalnya kayak gitu ya. Nah, itu implementasinya. Terus misalnya kalau implementasi dari contoh frasa ya, frasa itu biasanya juga selain yang tadi ya di kalimat nggak efektif, dia juga bisa ditanya langsung kayak contoh ya disampaikan oleh penanya sebelumnya ya. Contohnya misalnya frasa inti ditanyakan. Nah, itu biasa implementasinya di PPU, teman-teman, atau enggak PBM juga bisa ya, ada. Nah, jadi implementasi ditanya frasa inti. Jadi PR kalian apa? Teman-teman, PR-nya harus tahu ciri-ciri frasa karena yang lain pasti opsi A, B, C, D, E itu ada satu yang benar-benar frasa, sisanya bukan frasa kayak gitu ya. Pasti itu hanya permainan diksi dari pembuat soal aja. Terus kalau berbicara mengenai kalimat lagi, biasanya inti kalimat itu juga di PBM atau enggak di PPU. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal di frasa, klausa, dan kalimat. Nah Cikgu, aku mau tanya Cikgu, misalnya aku kan sering dapat soal kayak gini, Hmm. kalimat di atas tidak gitu, bentar. Pada kalimat berapa paragraf tersebut tidak efektif misalnya gitu kan Cikgu. Tetapi di pilihan tuh tidak ada kayak misalnya langsung kita harus meriksa kalimat mana, jadi kita harus cari satu-satu. Terkadang itu bikin berat banget bagi aku karena kan buang waktu juga ya, jadinya harus baca semua. Kira-kira bagi Cikgu ada nggak sih Cikgu cara biar aku bisa langsung nemu si kalimat yang harus aku telitinya itu Cikgu? Karena Oke. di opsinya tuh tidak ada dijelaskan harus misalnya kayak harus langsung ke kalimat 3, kalimat 4, tapi soalnya tuh menjelaskan tentang kalimat tersebut tidak efektif karena gitu. Gimana, Cik? Oke. Oke, sip. Kalimat tersebut tidak efektif karena gitu pertanyaannya. Nah, opsinya gimana dulu nih? Opsinya. Jadi opsinya tuh tidak jelas misalnya kayak kayaknya aku salah ngejelasin deh, Cikgu. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Nah, Ya, jadi ingat dulu deh. si soalnya tuh menjelaskan kayak eh pada kalimat berapakah teks tersebut jadi tidak efektif misalnya gitu ya Cikgu. Tapi di opsinya tuh tidak ada dijelaskan kayak langsung kalimat 2 lah. Misalnya gini, kalau misalnya langsung kalimat 2 kan gini, kalimat 2 tidak efektif karena, tapi soalnya tuh yang tadi aku bilang, jadi di opsinya tuh semua kalimat ada misalnya
opsi A kalimat satu karena harusnya ini bla bla. Nah, itu kan jadi buang waktu ya Cikgu bagiku. Nah, Hmm. bagaimana cara aku biar bisa langsung menemukan Cikgu? Oh, oke, sip, 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 sip. Oke, sip. Nah, kalau begitu soalnya itu sebenarnya Cikgu juga ini ya, Cikgu nggak tahu pasti gimana bentukan soalnya, tapi Cikgu tahu maksudnya. Jadi kayak ada pertanyaan nih ya di kalimat tersebut tidak efektif kayak gitu. Nah, yang A misalnya nggak efektif karena kurangnya tanda baca, nggak efektif karena penggunaan kata hubung yang tidak tepat atau tidak efektif karena penggunaan imbuhan tidak tepat dan lain sebagainya kayak gitu ya, jawabannya seperti itu kan kurang lebih. Nah, tapi nggak disebut ini kalimat keberapa kayak gitu, kalimat ke-1 kah, kalimat kedua kah, kalimat ketiga kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau in case seperti itu teman-teman, itu adalah pertanyaan sebenarnya yang salah ya. Jadi pembuat soal bisa Cikgu sampaikan kalau itu adalah salah dan tidak tepat ya kalau cara buat soalnya seperti itu. Kenapa teman-teman? Ya karena satu, kita nggak bisa memastikan itu ke kalimat mana, karena bisa jadi beberapa kalimat ya emang salah kayak gitu. Misalnya kalimat satu ya memang ada salah di tanda baca, ternyata kalimat kedua ada salah juga, misalnya terkait penggunaan imbuhan kayak gitu. Nah, jadi kan udah jadi sama-sama salah, jadi dua opsi. Nah, makanya nggak bisa kalau soalnya seperti itu, kecuali soalnya disebutkan. Harusnya soal yang benernya adalah kayak gini. Ya, kalimat 2 pada paragraf di atas tidak tepat karena titik titik titik. Harusnya soalnya kayak gitu. Baru teman-teman bisa analisis apakah yang dimaksud tidak tepatnya itu ya yang tadi opsi A tidak ada tanda baca, lalu opsi B perkara imbuhan dan lain-lainnya. Itu teman-teman. Jadi bisa Cikgu sampaikan kalau itu pasti kesalahan si pembuat soal. Misalnya, atau case kedua, teman-teman ya, contoh soal kedua, misalnya kayak gini, yang benar ya. Dia tuh sebutkan dulu kalimatnya apa, terus ditanya, misalnya kalimatnya, Winwin ya tidak hadir ke sekolah minggu lalu karena dia diare, titik kayak gitu ya. Nah, baru misalnya dari kalimat yang disampaikan di atas, apakah yang tidak tepat atau perbaikilah kalimat yang disampaikan di atas. Kayak gitu. Harus memang disebutkan kalimat mana atau disampaikan dulu kalimat mana. Kalau nggak ada berarti mutlak itu kesalahan soal ya, seperti itu. Kalau kalian menerka-nerka semua kalimat bukan tips teman-teman ya. Cikgu juga nggak bisa menemukan yang mana kesalahannya. Teman-teman jangankan teman-teman kayak gitu ya. Apalagi nanti kalau di UTBK nggak akan terjadi seperti itu sih. Kayak gitu. Ya Cikgu, makasih ya Cikgu. Soalnya aku kadang emang tadi nemuin yang kata Cikgu, jadi kesalahannya tuh ada di dua kalimat, sementara di opsinya kan harus pilih satu. Jadi kayak Iya. gitu Cikgu. Makasih ya Nah, Cikgu. oke, sama-sama. Nah, kan itu case-nya, teman-teman. Itu pure kesalahan pembuat soal. Kayak gitu. Itu harus dipertanyakan tuh yang membuat soal kayaknya typo. Oke, kayak gitu. Kalau memang hal tersebut dia dari soal-soal akta, teman-teman jangan sungkan untuk sampaikan ke Cikgu ya. Bisa biar Cikgu teruskan baik itu ke pembuat soal atau yang memperbaiki ya atau ini ya merevisi di soal tersebut. Oke? Lanjut ke siapa? Ke Maharani deh. Silakan Maharani. Halo, Cikgu. Halo. Mau tanya, tadi yang di ciri-ciri frasa itu kan yang nomor 4 ada menduduki atau memiliki satu fungsi gramatikal. Nah itu maksudnya gimana, Cikgu? Aku masih bingung. Fungsi gramatikal ini, itu unsur kalimat, sayangku. Jadi, fungsi gramatikal itu adalah yang subjek, objek, pelengkap, keterangan. Ya, yang ini nih. Oke. Nah, jadi yang ini. Oke ya. Jadi kan frasa itu kan teman-teman dia bisa duduk di subjek, bisa duduk di objek, pelengkap atau keterangan. Tapi nggak apa salah satunya dia nggak boleh dua ya salah satunya. Misalnya kayak ini kan duduknya di ayam goreng di satu kayak gitu. Oke, di satu objek. Misalnya kalau di dalam satu kalimat ada beberapa frasa boleh nggak Cikgu? Boleh ya, nggak masalah kayak gitu. Oke, misalnya di sini nanti di subjek ternyata frasa lagi juga nggak apa-apa. Jadi yang penting dia di satu-satu unsur aja kayak gitu. Entah itu subjek, objek, kayak gitu ya, pelengkap, keterangan kayak gitu.
Gitu Berarti sih. dalam satu kalimat itu cuma bisa satu gitu ya, di subjeknya atau mungkin objeknya atau mungkin keterangan gitu ya Kak, ya. Oh, oke, hold dulu. Nggak kayak gitu. Jadi di kalimat itu bukan ini ya teman-teman, bukan harus satu frasa, enggak. Boleh lebih dari satu frasa teman-teman ya, boleh lebih dari satu frasa. Cuman yang penting teman-teman harus perhatikan kalau dia itu nih satu di objek, satu di subjek, misalnya nanti ada tambahan lagi satu di pelengkap keterangan, boleh, nggak apa-apa kok kayak gitu. Oke, simpelnya kayak gitu. Di dalam kalimat boleh lebih dari satu frasa. Yang penting dia ada di misalnya di subjek satu, objek satu, pelengkap satu, keterangan satu kayak gitu. Yang nggak boleh teman-teman gabungkan keduanya. Artinya apa? Teman-teman definisikan kalau frasa itu teman-teman ambil di bagian subjek terus ambil di bagian predikat, misalnya memasak ayam goreng. Nah, itu nggak bisa disebut sebagai frasa ya. Yang menjadi frasa itu ayam gorengnya aja kayak gitu. Jadi per satu unsur di dalam kalimat gitu. Oke, Oke, terima kasih Cikgu. oke, sama-sama. Oke, kita next ke very Vesteria. Halo Cikgu, Halo. aku mau punya beberapa pertanyaan. Nah, jadi Hmm, aku pernah baca kalau misalnya frasa itu tuh lebih kecil dari klausa. Jadi maksudnya itu kayak maknanya lebih kecil dari klausa. Nah, aku masih kurang paham soal itu maksudnya kayak gimana. Terus abis itu kalau misalnya contoh frasa itu kayak eh, dua dua buah struktur gitu yang kayak misalnya kayak tangan panjang sama meja hijau itu kan kayak bukan arti sebenarnya. Itu bisa juga nggak kayak dibilang frasa juga atau enggak, sama kayak kalimat simpleks sama kompleks itu bisa juga nggak dimasukin ke klausa gitu. apa-apa Makasih gimana? Cegu. Yang Kalimat. terakhir ya, Yang terakhir. eh kayak misalnya kalimat kompleks sama simpleks itu bisa dimasukin ke klausa nggak? Itu aja Oke. Cegu. Makasih. Oke, sama-sama kalimat simpleks sama kalimat kompleks. Oke, sip. Oke, pertama Cikgu ingin menjelaskan terkait yang dimaksud dengan frasa. Ini Cikgu kenapa jadi tulisnya Melayu nih? Close. Bentar ya. Close. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, yang dimaksud dengan uh, klausa itu apa namanya, satu tingkat di atas frasa atau tadi ya, frasa itu apa namanya, lebih rendah dari klausa kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi maksudnya kenapa teman-teman? Karena si frasa itu ya polanya kayak gini nih. Oke, kalau misalnya ini katakanlah ini anak tangga ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, di sini tuh frasa. Nah, frasa di sini klausa, ini kalimat. Oke, analoginya seperti ini teman-teman. Nah, si frasa ini ya, dia itu hadir sebelum klausa atau adanya sebelum klausa. Nah, itu dia yang dimaksud kenapa frasa itu satu tingkat itu di bawah klausa. Jadi dia itu terdiri dari hanya satu unsur ya, menduduki satu unsur. Jadi dia itu lebih sederhana dari klausa. Kalau klausa kan dia itu udah semi-seminya kalimat, teman-teman. Nah, subjek predikat. Kalau ini cuma satu unsur. Oke, satu unsur. Kayak gitu. Dan dia itu hanya terdiri ya dari dari dua kata atau lebih dan cuma di satu unsur, teman-teman. Dan hanya memiliki makna satu makna. Nah, seperti itu. Sementara kalau si klausa ya udah lebih kompleks dari si frasa. Kayak gitu. Makanya kenapa dia dikatakan satu tingkat di bawah glosa si frasa itu. Oke? Berarti Nah, lebih ke unsurnya ya daripada maknanya ya Cegu. iya betul unsurnya kayak Oke. gitu. Oke, nah juga dari segi maknanya juga sebenarnya kalau frasa kan punya satu makna tersendiri kan. Kalau glosa itu dia itu bisa punya lebih lebih luas, maknanya bisa lebih luas kayak gitu. Kenapa? Karena kan dia udah dua unsur kayak gitu. Jadi maknanya juga lebih jelas kayak gitu ya. Lebih kompleks lah dibanding dengan frasa kayak gitu. Oke? Nah, itu.
Selanjutnya, si tangan panjang dan meja hijau. Oke, coba Cegu ini deh. Open chat dulu. Biar teman-teman bisa diskusi juga ya. Nah, kira-kira teman-teman tangan panjang dan meja hijau ini frasa atau bukan? Boleh di komen. Tangan panjang dan meja hijau. Oke. Oke, frasa bukan idiom. Oke. Majemuk. Oke. Nah, jawabannya benar banget nih ya, teman-teman ya. Yang jawab bukan betul ya. Silakan say assalamualaikum buat kampus kalian. Yes, teman-teman, bukan. Kenapa bukan, teman-teman? Jawabannya, tangan panjang ini nggak masuk ke frasa. Dia ini idiom ya, teman-teman. Dan lebih tepatnya, kategorinya adalah kata idiom. Kayak gitu ya, kata beridiom atau juga boleh teman-teman simpulkan menjadi kata majemuk juga bisa ya. Kata majemuk yang beridiom atau kata idiom lah ya. Karena kan di bahasa itu banyak jenis kata ya. Nah, ini masuknya ke kata idiom lebih tepatnya ya. Kenapa teman-teman disebut sebagai kata idiom? Ya, karena dia itu ya punya makna yang nggak sesungguhnya tangan panjang. Kan bukan berarti tangan yang panjang. Kan nggak bisa disisipi juga. Ya, jadi ciri-ciri dari frasa juga nggak terpenuhi. Kan nggak bisa. Tangan yang panjang. Tangan yang panjang. Kan nggak ada, teman-teman. Padahal tangan panjang tadi maknanya adalah pencuri. Seperti itu yang dimaksud di sini. Terus harus meja hijau. Nah, meja yang hijau mungkin ini kebetulan ya, teman-teman. Ini suatu yang kebetulan. Oke, kebetulan. Meja yang hijau, benar sebenarnya. Meja yang hijau pengadilan kan identik dengan hijau. Tapi kan nggak semua pengadilan, teman-teman. Pengadilan di daerah Cegu nggak hijau. Dia merah malahan. Oke. Jadi, teman-teman, arti di sini meja hijau itu pengadilan. Ya, bukan berarti mutlak meja yang berwarna hijau. Enggak. Ya, meja hijau di sini artinya pengadilan. Oke? Pengadilan. Gitu, teman-teman. Jadi, ini adalah kata beridiom. Kayak gitu. Jadi masuk idiom ya. Iya, benar. Idiom ya, bukan frasa. Nah, cara membuktikan frasa atau enggak, nah, simple banget kan? Tinggal sisipi, teman-teman. Tinggal sisipi ya. Nah, seperti itu. Oke, tangan yang panjang. Oh iya, nggak benar nih. Kalau tangan yang panjang kan mana aslinya kan sebenarnya pencuri. Kayak gitu. Ya kan? Oke, gitu. Terus kalimat kompleks sama kalimat simpleks tadi bisa dikategorikan sebagai klausa nggak? Kayak gitu ya. Kalau nggak salah, Ciku. Oke, gitu kan? Benar nggak pertanyaannya? Oke, bisa dikatakan klausa nggak? Ya, teman-teman, sekali lagi. Klausa kan gabungan dari subjek dan predikat. Ya, di dalam kalimat, baik itu kalimat kompleks dan kalimat simpleks, pastinya mengandung klausa, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan di dalam kalimat tersebut, yang termasuk klausa adalah atau di dalam kalimat tersebut ada berapa klausa. Tinggal teman-teman analisis baik itu di kalimat kompleks dan kalimat simpleks pasti ada klausa. Minimal pasti ada satu klausa kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman katakan kalimat simpleks, kalimat kompleks adalah klausa, itu yang salah. Kenapa? Namanya aja tadi kalimat. Masa teman-teman definisikan klausa kayak gitu? Itu yang salah. Oke, seperti itu. Itu dia. Terima kasih, Cegu. Oke, sama-sama. Kita next ya ke Sabrina, boleh deh. Silakan Sabrina. Halo Ciku, Halo. Ciku aku mau nanya, cara nentuin frasa yang sejenis itu gimana ya Ciku? Kan biasanya pakai pola frasa yang diterangkan dan menerangkan. Itu aku belum paham Ciku. Oke. Eh, wait dulu. Intinya yang dibingungkan ini di bagian mananya ke? Yang diterangkan dan menerangkan gitu Ciku. Oke, frasa yang diterangkan dan menerangkan ya. Oke, sebenarnya frasa yang diterangkan dan menerangkan ya. Oke, ada yang bisa tahu teman-teman yang masuk frasa yang menerangkan dan diterangkan? Boleh ya di komen. Oke, sebenarnya gini nih, yang dimaksud dengan frasa menerangkan dan diterangkan. Nah, menerangkan berarti menerangkan itu ya dia menerangkan dari menerangkan informasi yang sudah ada. Sementara diterangkan itu ya udah
dia sebenarnya intinya, benar ya, diterangkan itu sebenarnya yang menjadi inti frasa, yang menerangkan itu ya pemanisnya kayak gitu. Mereka kalau ditanya sama-sama frasa ya sama-sama frasa, cuma dalam satu kondisi ya di mana mereka itu frasanya ada yang intinya dan ada yang sebagai penjelas, teman-teman. Ya, mereka frasa, cuma ada bagian yang memang menerangkan, yang satu lagi diterangkan. Intinya teman-teman kalau yang ini ya, kalau yang menerangkan ya, cirinya teman-teman bisa hapus yang menerangkan ya. Nah, jadi bisa meninggalkan diterangkan aja. Tapi kalau diterangkan dihapus, yang menerangkan ini justru nanti maknanya akan ambigu kayak gitu. Oke, cara mengujinya kayak gitu. Oke. Oke, makasih Ciku. Oke, sama-sama. Gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah ambil pusing juga ya. Maksudnya yang penting teman-teman ya, kalau di soal nanti pasti ditanyakan itu yang mana sih frasanya. Misalnya frasa yang mengandung diterangkan atau menerangkan kayak gitu ya. Teman-teman opsinya nanti tinggal analisis aja yang mana yang di opsinya ada yang satu berperang menjelaskan, yang satu dijelaskan kayak gitu. Oke? Seperti itu sebenarnya ini udah kompleks sih. Kita udah masuk ke jenis-jenis frasa. Tapi teman-teman nggak usah ambil pusing ya. Sekali lagi Cikgu sampaikan nggak usah berpusing-pusing untuk mengingat atau membaca ya jenis-jenis frasa karena teman-teman cukup ingat frasa secara umum aja atau inti frasanya aja seperti yang kita pelajari tadi gitu. Oke, don't worry teman-teman. Oke. Lanjut ke mungkin 2 orang lagi ya, teman-teman. Ke Senja, silahkan. Assalamualaikum, Cegu. Waalaikumsalam. Cegu, aku mau nanya, tapi tentang jenis-jenis frasa gitu, itu kan belum dibahas sekarang ya. Boleh nggak, Ya, Cegu? boleh lah, silahkan. Oke. Jadi kan yang waktu itu tuh temanku tuh nanya gitu ya, kayak cara bedain frasa preposisional sama frasa adverbial gitu, Cegu. Nah, Oh, aku tuh bingung gitu jelasinnya gimana. Karena oke. menurutku tuh kalau frasa preposisional kan biasanya polanya tuh kan DM ya. Soalnya biasanya dilaluin sama si preposisi ini sendiri. Nah, Hmm, kalau kayak kata keterangan itu kan mostly itu kan biasanya hmm, awalnya tuh preposisi gitu kan, Cegu. Nah, hmm. jadi itu aku bingung kayak cara jelasin bedanya gimana gitu. Terus sampai sekarang malah jadi kayak kepikiran. Jadi kayak cara Oke, bedanya gimana sih, sip. Cegu? Sama Oke, sip. Sama? sebenarnya tuh ada nggak sih frasa adverbial tuh, Cegu? Sama kalau boleh Oke. kasih contohnya, Cegu, yang tanpa dilaluin preposisi gitu, Cegu. Oke, good. Oke, good question. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi ya masuk ke jenis-jenis frasa, teman-teman ya. Ini kita udah kompleks banget sih pembahasannya, tapi nggak apa-apa. It's okay sebagai penambah ilmu tambah untuk nambah-nambah ilmu teman-teman lah ya. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tadi bertanya, apakah ada nih frasa adverbia sama frasa preposisi jenisnya ya, jawabannya adalah ada teman-teman ya, ada frasa adverbia itu ada, frasa si aposisi itu juga ada ya teman-teman. Nah, mereka itu ada frasa adverbia dan frasa preposisi, sorry, preposisi ya, bukan aposisi. Nah, jadi kalau frasa preposisi teman-teman dia itu ingat dari preposisi. Berarti teman-teman dia itu adalah ya frasanya itu ya dibentuk dari kata-kata depan ya atau preposisi. Jadi dia itu gabungan dari kata depan. Nah, gabungan dari kata depan ini teman-teman apakah mutlak itu harus kata depan, misalnya ada 2 kata depan, enggak, bukan kayak gitu, boleh ada tambahan lagi. Nah, jadi masuk frasa preposisi teman-teman biasanya pada umumnya dia itu memang diawali oleh kata depan atau preposisi. Jadi kalau teman-teman lihat ada misalnya ada 2 kata lalu di awalnya ada preposisi, teman-teman boleh kategorikan kalau itu adalah frasa preposisi. Oke? Nah, sementara frasa adverbia, teman-teman, itu adalah frasa yang terbentuk dari keterangan. Kayak gitu. Ya, terbentuk dari keterangan. Tapi keterangan yang dimaksud di sini itu bukan keterangan yang diawali oleh preposisi. Oke?
Bukan yang berawal dari preposisi teman-teman, tapi memang gabungan dari kata keterangan. Kayak gitu. Oke, gabungan dari kata keterangan. Nah, contoh misalnya si frasa adverbia ya, sebagai contoh ya. Oke. Sebagai contoh adalah frasa adverbia, teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh? Oke. Contohnya adalah misalnya yang kata keterangan ya. Oke. Boleh ya, Good ya. Mapen lagi. Mapen lagi. Oke. Nah, oke. Kalau gelap sekali bukan. Gelap sekali itu jatuhnya frasa ini teman-teman, adjektiva ya. Oke. Nah, ketika itu masuk ke preposisi atau konjungsi teman-teman. Itu yang harus didefinisikan dulu. Konjungsi apa? Preposisi. Nah, contoh nih ya. Oke, contoh misalnya frasa adverbia. Kemarin sore. Nah, ini teman-teman bisa dikatakan sebagai frasa adverbia karena ini kan keterangan waktu. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, ataupun kalau frasa konjungsi kan nggak ada ya. Jadi boleh misalnya ketika berjalan atau ketika berjalan bisa lah. Ketika berjalan. Oke, bisa. Ya, ini kan keterangan juga. Bisa ya, teman-teman. Ataupun waktu itu. Bisa juga ya. Oke. Dan lain-lain ya, teman-teman. Pokoknya yang menunjukkan keterangan, akhir pekan masuk juga bisa. Akhir pekan. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Bisa ya, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan keterangan, frasa adverbia. Dibentuknya adalah dua kata yang membentuk ini teman-teman, si adverbia, dibentuk dari adverbia atau menjadi adverbia, menjadi keterangan, seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman ya, nah kalau udah ke jenis frasa ini, itu yang masalah disisipi dan nggak bisa disisipi itu nggak termasuk lagi gitu. Jadi, dia itu memang yang ini nih, cuma 4 ini. Ini klausa, ini kalimat. Nah, cuma 4 ini. Kayak gitu. Nah, kalau untuk bisa disisipi dan yang ini nggak bisa kita praktikkan lagi karena nggak relate ya. Nah, ini yang bisa disisipi itu hanya ke frasa real aja ya. Frasa yang original. Kayak gitu ya. Frasa yang rasa original. Bukan frasa yang rasa adverbia atau frasa yang rasa posisi. Enggak, bukan ya. Tapi ini cuma berlaku untuk frasa yang original. Kayak gitu. Oke? Oke, Cegu. Berarti kalau kayak frasa adverbial tuh rata-rata polanya tuh DM gitu ya, Cegu? Yes, benar. Oke, Cegu. Makasih. Oke, sama-sama ya. Oke, kita lanjut nih ke orang selanjutnya. Dea. Silakan Dea. Oke, Cego, terima kasih. Aku mau nanya, ini kan kalau contoh penentuan frasa itu, aku harus lihat dulu ya dari ini tuh dia fokusnya kemana, ke frasa adjektiva atau frasa yang lain-lain jenis-jenisnya. Kedua, gini Cego, kemarin kan aku sempat latihan soal gitu. Nah, terus penentuan clause-nya tuh aku sering banget salah. Itu tuh klausanya tuh malahan dia tuh kayak nggak ada subjeknya gue langsung kayak predikat gitu atau enggak ya dia predikatnya tuh kayak panjang banget itu kayak aku bilang ini nggak masuk bukannya masuk keterangan ya atau pelengkap gitu itu gimana sih gue kayak cara penentuan kayak klausanya tuh biar lebih dipahami gitu itu aja sih gue kalau dari aku makasih ya. Oke, sama-sama. Oke, jadi tadi ada bilang, ya ada yang nanya, Cikgu nggak akan bahas jenis-jenis frasa. Jawabannya adalah enggak. Why, teman-teman? Karena nanti itu benar-benar ya, kalau Cikgu bahas, itu dapat merusak konsep kalian dengan frasa yang asli, kayak gitu ya. Nanti kalian takutnya makin bingung. Dan hal itu, honestly, tidak benar-benar diimplementasi di dalam soal UTBK. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, takut Cikgu pemahaman kalian terhadap frasa yang original ini rusak kayak gitu ya. Jadi teman-teman benar-benar yang teman-teman perhatikan, yang perlu perhatikan adalah frasa yang real
ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah benar-benar bisa memahami ini, teman-teman boleh ya kalau mau baca-baca jenis frasa di sumber-sumber yang lain, yang pastinya harus sumber terpercaya itu boleh kayak gitu ya. Nah, oke, bahas yang spesifik aja Cigu yang bakal keluar di UTBK. Nah, kalau yang terkeluar di UTBK ini teman-teman ya, yang ini nih, yang Cigu sampaikan hari ini. Nah, makanya dibahas. Oke. Nah, selanjutnya ya, teman-teman berkaitan dengan si pertanyaan tadi berkaitan dengan frasa. Nah, kan Ciku jadi lupa. Apa pertanyaan dia? Apa deh? Ulang deh. Yang pertama tuh aku kan nanya kalau penentuan frasa dalam kalimat yang panjang banget itu aku tuh biasa kayak fokusnya kayak oh ini kayaknya frasanya fokus di frasa adjektiva atau nomina atau adverbia dan lain-lain. Sedangkan pertanyaan kedua aku cek tuh kayak gini. Aku tuh sering banget dapat kayak kalau penentuan clause satu kayak malahan nggak ada subjeknya gitu jawabannya. Malahan kadang kayak predikat doang. Terus ada juga nih biasa kalau saya yang aku dapatin tuh kayak memang ada subjek ada predikat cuman tuh predikatnya panjang banget jadi kayak malahan aku kayak mikirnya ini predikat boleh sepanjang itu kayak gitu. Oke. Dan ada nggak tips buat kayak pahamin klausa lebih dalam tuh kayak gimana karena aku sampai sekarang masih sering salah cikgu. Itu aja Oke. sih. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kenapa nih teman-teman jadi bingung ya yang dimaksud dengan frasa dan minta penjelasan jenis-jenis frasa kayak gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama berhubung sepertinya nih ya eyedropnya itu kayaknya kalau di soal frasa itu lebih menjurus ke ini ya, menjurus ke jenis-jenis frasa kayak gitu ya, kayaknya isi eyedropnya kayak gitu. Sebenarnya teman-teman ya, nah itu yang teman-teman bikin bingung itu jadi teman-teman ke notice ke jenis-jenis frasa karena eyedropnya notice ke hal itu. Jadi soal eyedropnya ke situ. Sebenarnya nanti pas UTBK teman-teman enggak kayak gitu ya, enggak akan sejauh itu. Gitu. Jadi makanya teman-teman bingung, bahkan mungkin ya teman-teman udah tahu nih definisi frasa, glosa ya. Bahkan sebelum kelas hari ini Cikgu ya yang seperti teman-teman tahu dan kita review hari ini juga ya, sesimpel itu. Nah, jadi bingung itu gara-gara teman-teman mungkin dapat eyedrop ya, udah kompleks, padahal nggak akan sekompleks itu teman-teman. Kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya kayak pertanyaan Dea tadi ya, ketika ada satu kalimat yang panjang misalnya lalu ditanyakan frasa, berarti kita harus tahu dulu kah itu jenis frasa apa? Jawabannya teman-teman ya sebenarnya teman-teman nggak perlu tahu itu jenis frasa apa, teman-teman ya nggak perlu banget tahu. Yang penting teman-teman tahu kalau itu oh di dalam kalimat itu ada frasanya kayak gitu ya yang memenuhi ciri-ciri ini tadi nih teman-teman kayak gitu karena di UTBK nggak akan sekompleks itu malahan realnya seperti teman kalian yang sampaikan tadi kemarin yang paling ditanya ya memainkan diksi ya yang mana frasa inti ya ciri-ciri kita ini teman-teman ya ataupun frasa atributif. Nah, sebenarnya frasa atributif ya frasa inti juga sih, teman-teman. Nah, tinggal memilih opsi jawaban yang mana yang nantinya yang benar-benar frasa, yang lain pasti bukan frasa. Sesimpel itu, teman-teman. Nggak akan sampai ke jenis-jenis frasa yang kompleks. Mungkin seperti soal di eyedrop kita ya, teman-teman. Oke. Nah, nanti ya, habis ini nanti akan Cego ini ya, kasih soal teman-teman ya, PR soal frasa, klausa, dan kalimat biar teman-teman lihat real implementasi soal frasa, klausa, kalimat itu seperti apa. Oke? Seperti itu ya, bisa biar benar-benar kegambar. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya terkait pertanyaan Dea yang berbicara mengenai ini. Nah, mengenai ini ya teman-teman, mengenai si klausa tadi ya, masih bingung nentuin klausa. Kadang klausa itu ada subjek predikat dan ada juga nih, terkadang nggak ada subjek predikat. Sekali lagi teman-teman ya, yang berbicara mengenai subjek predikat, teman-teman ya, di klausa itu hukumnya adalah wajib, kayak gitu, itu harus. Dan simpulan dari Cegu juga berkaitan dengan klausa itu unsurnya memang subjek predikat. Lebih dari itu kalau bukan itu sebenarnya memang ada, tapi teman-teman ya itu sangat kecil kayak gitu ya. Kalau
kalau dibilang kalau bahasa Cikgu gini, mayoritasnya itu memang subjek predikat. Kalau ada yang menyampaikan yang lain bukan salah, tapi itu pendapat yang minoritas kayak gitu ya. Mayoritas yang kita gunakan adalah untuk klausa adalah subjek predikat. Jadi ketika bingung menentukan klausa di dalam kalimat ataupun di mana aja, teman-teman ya pedomanlah ke subjek dan predikatnya kayak gitu. Nah, unsur yang harus ada ya subjek dan predikat, terus nggak boleh ada tanda baca kayak gitu ya. Nah, apakah boleh ada tambahan lain, teman-teman? Jawabannya nggak boleh, nanti jadinya kalimat kayak gitu. Oke? Gitu aja sih, simple. Mana nih dia? Oh, oke Cikgu. Tapi itu pertanyaanku kayak emang tuh predikat biasanya sepanjang itu ya Cikgu. Kapan ya aku kemarin kayaknya aku latihan soal tapi aku lupa SS soalnya Cikgu. Kayak Oh, pokoknya gitu predikatnya tuh panjang banget. Jadi kayak, hah ini masuk klausa atau gimana gitu. oke. Apakah predikat bisa panjang? Jawabannya bisa-bisa aja predikat panjang. Makanya sebenarnya Cikgu harus tahu dulu nih, case-nya itu seperti apa, contohnya itu seperti apa. Kalau dibilang si predikat bisa panjang, bisa. Predikat itu bisa kita kembangkan jadi panjang, tapi benar-benar dianalisis ya, itu benar-benar predikat atau bukan predikat, kayak gitu ya. Takutnya salah mengkategorikan gitu. Oke? Oke deh Cikgu, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Gitu dia ya, kurang lebih. Oke. Oke, di sini Cikgu juga ini ya, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman. Pokoknya jangan pusing-pusing, jangan membingungkan diri sendiri. Ingat terkait frasa, klausa, dan kalimat. Terkhusus untuk frasa dan klausa, teman-teman, nggak usah ambil pusing jenis-jenisnya ya, si frasa terutama ataupun klausa ya. Nggak usah pusing-pusing. Yang penting teman-teman itu ingat yang kita pelajari hari ini. Jenis-jenisnya itu nggak sepenuhnya diimplementasi, teman-teman, di UTBK. Oke? Nah, yang terpenting adalah teman-teman ya, kalau si UTBK itu benar-benar real simple. Apalagi teman-teman, kalau teman-teman hanya ngestak di satu materi, misalnya ngestak di frasa, gara-gara jenis-jenis frasa, teman-teman itu sangat disayangkan. Karena barangkali soal di frasa itu pasti paling banyak itu 2. Ya, mentok-mentok lah 1. 1 di PBM atau enggak 1 di PPU. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ambil pusing. Kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang ingin Cikgu sampaikan adalah terkait membaca literatur kayak gitu ya, atau membaca buku teman-teman untuk nambah-nambah informasi itu di mana. Yang pastinya Cikgu sangat menyarankan untuk membaca informasi yang benar-benar yang ini ya teman-teman, sumber yang terpercaya kayak gitu. Oke, sumber-sumber yang real terpercaya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saran Cikgu kayak sumber-sumber yang teman baca kalau misalnya itu dari Kak Ivan Langin itu sangat Cikgu sarankan untuk memang dibaca karena dia memang bagus ya, karena salah satu penyusun EID kelima juga kayak gitu ya. Nah, Cikgu gimana kalau banyak juga yang nanya nih, gimana Cikgu kalau yang buku penyuluhan yang eh Kak Ivan Lanin, bukan Nang Ning, Kak Ivan Lanin. Gimana kalau yang namanya buku penyuluhan itu masih baru dan relevan, Kak? Buku penyuluhan itu masih baru dan relevan, Kak. Nah, kalau buku penyuluhan, teman-teman eh, lihat dulu ya, teman-teman. Dan benar-benar dibaca juga kalau berkaitan dengan penyuluhan ya. Penyuluhan kan ada yang 2019 juga ya, yang udah lama kayak gitu. Nah, jadi ingat kita tuh kan sekarang udah ED ke terbaru, ED 5 tuh 2020 ya. Ada itu 2020. Apakah yang apa teman-teman yang di buku penyuluhan yang 2019 itu udah nggak relate? Nggak juga, ada beberapa masih relate, cuma ada beberapa yang memang udah berubah kayak gitu ya. Jadi teman-teman apakah nggak boleh membacanya? Boleh, tapi harus bijaklah dalam membaca ya. Harus kalau bingung memang harus teman-teman tanyakan kembali ke Cikgu khususnya kayak gitu ya. Karena di buku penyuluhan Cikgu juga menemukan ada pendapat yang Cikgu kurang setuju. Honestly kurang setuju yang menyatakan kayak tadi. Kalau klausa itu lebih dari subjek predikat kayak gitu. Objek bisa dikategorikan sebagai klausa subjek predikat objek atau subjek predikat objek pelengkap, bahkan hanya bedanya di tanda baca aja. Justru Cikgu nggak setuju dengan pandangan itu ya, karena dia realnya
penerapannya nanti jadinya nggak benar kayak gitu. Oke? Oke, nah seperti itu teman-teman, itu ya untuk si ini apa namanya, si frasa, klausa, dan kalimat. Oke, sebelum menutup kelas kita teman-teman, nah Cigu pengen teman-teman identify dulu, nggak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hal di sini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kira-kira mahasiswa Universitas Indonesia itu masuk ke frasa, klausa, atau kalimat? Oke. Oke, jawabannya yes, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah ini, yaitu frasa. Kenapa frasa, Cigu? Memenuhi syarat-syarat frasa ya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Yang pertama, di sini lebih dari 2 kata. Yang kedua, dia itu hanya bisa menduduki 1 unsur, teman-teman. Mahasiswa Universitas Indonesia, ya kan? Kalau nggak subjek, boleh objek, boleh pelengkap atau keterangan. Yang ketiga, teman-teman, tidak ada predikat di sini. Ya kan, ini satu kesatuan, teman-teman. Nggak ada predikat. Yang keempat, ya, yang punya makna gramatikal tersendiri. Artinya dia baru ada maknanya ketika di ini ya, di dalam kalimatnya nanti. Nah, lalu kalau berbicara mengenai bisa disisipi atau enggak, jawabannya adalah bisa. Ya, mahasiswa yang di Universitas Indonesia ya, atau mau diperpanjang lagi definisinya bahwa mahasiswa yang belajar di Universitas Indonesia boleh ya, bisa disisipi, nggak merubah makna kayak gitu. Jadi betul ini frasa. Kita lanjut ke bagian kedua, adik dan kakak bermain, frasa, klausa, kalimat. Oke, nice. Good job, guys. Ini adalah klausa. Kenapa klausa, Cigu? Ingat, teman-teman, di sini ada predikatnya. Bermain, ya, predikat. Terus ini belakang adalah subjek. Kayak gitu, ya. Dia ini terdiri dari 2 kata atau lebih. Minimal ada, harus ada subjek predikatnya, ya. Bukan minimal, harus ada subjek predikatnya. Terus dia itu, teman-teman, memiliki makna gramatikal ya, memiliki makna gramatikal dan tidak punya tanda baca atau intonasi ya. Aman ya? Oke, lanjut kupu-kupu sayap biru. Frasa, klausa, kalimat. Oke, next. Jawabannya adalah benar sekali. Ini itu frasa. Kenapa frasa, Cigu? Karena di sini kita nggak melihat predikat. Yang pertama, tidak memiliki predikat lebih dari 1 kata, menduduki 1 unsur, bisa subjek, bisa objek ya, teman-teman, pelengkap ataupun keterangan. Terus yang keempat, mempunyai makna gramatikal ya, dan yang kelima yang paling penting dia juga bisa kita sisipi. Contoh, kupu-kupu yang memiliki sayap biru atau kupu-kupu yang bersayap biru. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, next contoh yang keempat, ayah mencuci motor di halaman. Frasa, klausa, kalimat. Oke. Jawabannya benar sekali. Ini adalah kalimat, teman-teman. Kenapa kalimat? Nih. Oke. Kenapa ini kalimat, teman-teman? Ayah mencuci motor di halaman. Ayah itu subjek, mencuci itu predikat, motor itu objek, di halaman keterangan nih teman-teman. Udah lebih dari 2 unsur ya, bukan subjek predikat lagi. Berarti nggak bisa masuk klausa, berarti ini pasti keterangan. Apalagi ditambah di sini ada tanda baca. Kayak gitu ya. Berarti ini adalah kalimat. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Kucing itu terluka. Frasakah klausa atau kalimat? Nice, teman-teman. Jawabannya adalah klausa. Oke ya. Kucing itu subjek, terluka itu adalah predikat. Dan ini teman-teman nggak ada tanda baca juga, berarti ini adalah klausa ya. 2 unsur, tidak ada tanda baca, berarti masuknya ke klausa. Oke, sesimpel itu ya teman-teman. Silahkan say assalamualaikum kalau benar semua ke kampus impian kalian ya. Oke, sekali lagi teman-teman, wejangan untuk hari ini ya. Jadi teman-teman ingat ya,
di bahasa, baik itu PBM, PBU, ataupun literasi bahasa Indonesia, teman-teman, sebenarnya ilmu yang harus kita pahami itu nggak sedalam itu ya, tapi benar-benar literally ya ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang dangkal aja teman-teman ya, untuk menuju UTBK. Nah, kayak tadi teman-teman, hal-hal yang kompleksiti terkait frasa, glosa, itu sebenarnya ya teman-teman, boleh teman-teman ketahui atau menjadi bacaan ya tambahan teman-teman, tapi ingat, kalau memang teman-teman bingung itu jangan terlalu berlama-lama di situ. Kalau teman-teman bingung itu jangan ambil pusing, karena itu nggak akan digunakan juga di UTBK. Karena UTBK itu nggak akan sekompleks itu, teman-teman. Nah, berbicara di airdrop kok ada, Cikgu, ya namanya airdrop adalah sebagai bentuk latihan, teman-teman. Dan juga ya bukan Cikgu yang membuat soalnya. Jadi wajar kalau memang hadirnya adalah soal yang kompleks seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah, selain itu juga, teman-teman ya, ketika teman-teman belajar sesuatu, Cikgu sangat menyarankan teman-teman untuk baca sumber-sumber itu yang benar-benar terpercaya kayak gitu. Kalau teman-teman ragu akan sumber itu, mending jangan ya. Daripada teman-teman misalnya membaca sumber yang kurang terpercaya, Cikgu lebih menyarankan teman-teman perbanyak latihan soal. Jadi, rule belajar bahasa teman-teman ya, versi Cikgu adalah silahkan baca materi yang sudah Cikgu sediakan, EYD kelima itu wajib, tambah materi-materi, selesai dari EYD kelima dan materi yang sudah Cikgu sajikan, teman-teman beralihlah ke perbanyak latihan soal. Oke, nggak usah teman-teman cari informasi yang dalam sampai teman-teman bingung, itu nggak usah, karena implementasinya juga nggak akan hadir atau ada di UTBK, kayak gitu. Oke, nah itu yang ingin Cikgu sampaikan ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya, nanti seperti biasa ada PR ya, gimana penerapan untuk materi hari ini, frasa, klausa, dan kalimat. Cikgu sadar kalau materi hari ini itu memang terkesan cukup membingungkan ya teman-teman, karena ya kita sudah dulu ya, sudah tercemari duluan dengan jenis-jenis frasa ya, dengan hadirnya airdrop yang kompleks, jadi teman-teman jadi bingung. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Tapi yang penting teman-teman jangan dibikin pusing kalau memang kurang bisa memahami ya terkait jenis-jenisnya ataupun hal-hal yang lebih dalam. Oke, jadi fokus ke yang inti-intinya aja. Gitu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, Cikgu lihat juga sebentar lagi akan memasuki tahun baru, dan di bulan depan teman-teman juga udah harus ready dengan yang namanya ya membuat akun, itu akan cukup sibuk ya, terus menentukan jurusan. Nah, kalau bisa banget teman-teman di akhir tahun ini teman-teman sudah punya satu ya, setidaknya punya satu jurusan yang benar-benar teman-teman klub dan fix kayak gitu, itu akan teman-teman jadikan prioritas pertama. Itu ya. Nanti jangan sampai awal tahun teman-teman masih bingung. Ini aku mau masuk ke mana ya? Jangan jadi Cikgu versi 2017 dulu ya. Cikgu daftar SN, Cikgu kebetulan jalur undangan ya teman-teman, SNBP kalau sekarang. Jadi Cikgu benar-benar daftar itu di penutupan banget, karena Cikgu bingung juga mau masuk jurusan apa kayak gitu ya. Dan Cikgu harap teman-teman nggak kejadian seperti itu, dan benar-benar dipikirkan jurusan yang teman-teman sukai dan pengen kayak gitu ya. Kalau benar-benar bingung jurusan apa yang disukai atau pengen, teman-teman jawab dulu pertanyaan, ke depannya teman-teman mau jadi apa. Itu ya, cita-citanya apa, ke depannya mau jadi apa. Itu. Oke, jangan sampai salah jurusan. Karena salah jurusan itu literally sangat menyakitkan, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke ya, nggak boleh salah jurusan, nggak boleh salah kampus. Nanti menangis kalian ya. Nanti sayang banget, nggak akan maksimal ya di kampusnya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kayak gitu, konsultasi kepada ya siapapun yang bisa teman-teman ajak konsultasi. Cikgu juga welcome banget kalau untuk ajak konsultasi terkait jurusan-jurusan ini. Tapi sekali lagi ya, kalau chat teman-teman nggak kebalas, silakan chat sekali lagi. Kayak gitu, oke? Oke. Oke teman-teman,
I hope you learn something for today. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Cikgu sangat mewajarkan kalau kalian bingung-bingung, tapi sekali lagi jangan berlama-lama bingung-bingungnya. Kalau udah mentok misalnya nih teman-teman, oh ya ampun tadi frasa kan banyak banget tuh jenisnya, aku udah baca banget. Banyak banget nih baca frasa, jenis-jenis frasa, tapi masih bingung. Ya udah, teman-teman ambil yang simple aja yang kita pelajari hari ini, yaitu frasa inti, glosa inti. Oke, seperti itu ya. Sip. That's all dari Cikgu. Sekali lagi, and bye-bye. Makasih banyak, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Cikgu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Thank you, Cikgu. Makasih, Cikgu. Makasih, Sama-sama. Cikgu. Thank you, Cikgu. Sama-sama. Oh ya teman-teman, kalau memang nanti Cikgu akan menjelang Makasih, Cikgu. sama-sama menjelang UTBK, nanti teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau memang ada materi yang perlu kita pahami lebih lanjut, nanti akan ada tambahan kayak gitu ya. Jadi nanti setelah materi selesai semua, nanti akan tambah. Sebenarnya setelah materi ini selesai semua akan memasuki ke bahas-bahas soal kayak gitu. Nah tapi kalau memang ada materi yang perlu kita sisipi untuk kita bahas lebih lanjut, akan kita tambah kayak gitu. Misalnya teman-teman, Cikgu, kami kayaknya perlu nih lebih tahu mengenai jenis-jenis frasa. Itu nanti akan kita tambah di kelas Januari ya, Januari dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, jadi untuk sekarang kalau teman-teman tanya, Cikgu bahas dong, apakah akan dibahas jenis-jenis frasa? Jawabannya enggak. Tapi nanti kalau memang memungkinkan dan ada waktunya, akan kita bahas sesuai kebutuhan kita nanti ya, akan Cikgu tinjau lebih lanjut. Oke? Aman ya? Oke. Oke, Cikgu boleh nanya tentang jurusan di chat? Nggak boleh, silakan chat aja ya. Kalau belum Cikgu balas dalam 2 kali 24 jam, silakan chat ulang ya. Bye-bye. Oke, Raja, thank you ya. Welcome, Cikgu. Oke.